Sebelumnya aku juga 5 tahun di Gojek. Tapi di GoTo Financial sebagai brand manager. Nggak ada yang nyangka aku ada di posisi sekarang, karena ya teman-teman bisa ngeliat kalau kondisi gue waktu itu kayak benar-benar gembel lah gitu. Tapi warteg, gue beneran makan warteg, definisi makan warteg tuh patungan, karena gue harus beli roll film. Itu gue pernah banget ngalamin situasi kayak gitu. Dan sekarang tuh pengen cerita sama teman-teman, gimana kan teman-teman ini kan sekarang adalah calon-calon fotografer, calon-calon apa namanya, jujur ya teman-teman, di kelas pagi itu nggak akan semuanya pure akan jadi fotografer, trust me. Karena gue di kelas pagi malah sekarang jadinya brand manager gitu, yang at the end gue sekarang ketemuin Pak E vendor gue gitu. Jadi kebalikan kayak gitu. Jadi kayak tergantung kalian menyerap ilmu Pak E itu yang mana. Kebetulan gue tuh di bagian yang connection, communication, human, organization, itu adalah part-part yang gue serap, karena kebetulan di bagian teknis agak bodoh kayaknya. Tapi karena kelas pagi ada hal-hal yang jadinya add more value ke diri gue gitu. Oke. Nah ini sekiranya menu-menu yang akan kita share hari ini. Sebenarnya gue pengen share ketika brand melihat ada vendor lagi pitching, ada fotografer lagi share portfolio, apa aja sih yang sebenarnya dilihat sama orang-orang di dalam brand. Itu kita ada good attitude, great portfolio and credential, knowing your brief, client lebih dalam, terus bring wonderful ideas, connection, mind your passion, always 1 to 11, not to 1 to 10. Detailsnya kayak apa kita coba liatin satu-satu ya. Jadi teman-teman, kemarin itu singkat cerita kenapa gue ada di sini, karena waktu itu gue sempat main ke kelas pagi, terus ketemu sama Pak E, ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba ya gue menceritakan bahwa apa yang gue pelajarin di kelas pagi, ternyata Pak E lo tau nggak, omongan-omongan lo itu yang gue pakai buat gue jual diri, buat gue dapetin approval, buat gue sampai sekarang. Emang apa aja, Fit? Nah, di awal karir gue dipertemukan dengan situasi seperti ini, fotografer baik atau fotografer keren. Nah, biar komunikatif, aku pengen nanya sih sama teman-teman, dan I hope bisa langsung ini aja ya, raise hand aja ya. Ketika kalian dijatuhkan pilihan kepada lo mau jadi fotografer yang baik atau lo mau jadi fotografer yang keren, ada yang mau angkat tangan nggak? Kalian pilih yang mana? Oke, silakan Mas, kenalin namanya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Griff dari kelas Y. Kalau saya pribadi sih lebih milih fotografer yang baik sih, karena menurut saya di beberapa bidang pekerjaan sebenarnya apa ya, hasil tuh bisa standar-standar aja gitu, tapi yang lebih dilihat itu terkadang bagaimana cara kita secara manner, attitude kita ngobrol sama atasan atau sama rekan kerja. Kadang justru itu yang lebih berperan gitu, walaupun kerasanya sebagai fotografer lebih berat di motret atau di ngeditnya misalkan. Tapi ternyata attitude juga jadi sesuatu yang berperan penting juga sih. Jadi mungkin akan mendahulukan baik dulu gitu, karena mungkin juga dari situ bisa dibilang keren juga gitu. Itu Oke, sih. thank you. Mas sebelumnya profesinya sekarang jadi apa? Kalau sekarang sih jadi fotografer Oh, oke, gitu. oke. Jadi Cuman fotografer yang emang udah ikutan kelas pagi aja gitu ya. ya gitu, Oke, mencoba untuk mendalami lah gitu. oke, cool, thank you. Ada yang mau share another option? No? No? Oke, nggak apa-apa. Thank you ya Mas. Thank Jadi you. gue juga pengen kasih point of view, karena waktu itu gue nggak tahu jawabannya apa. Dan Pak E yang kayak kayak kasih tahu gue, ini adalah bener-bener kayak quotes yang beneran gue terapin di masa-masa fresh graduate gue waktu dulu gitu. Nih, jadi waktu itu uh, gue masuk sebuah agency, karena dulu apa namanya, kebetulan gue sekolah di dunia periklanan. Terus habis itu gue berhasil masuk
pure, nggak pakai link, nggak pakai apa, tapi gue masuk kayak gitu. Terus ketika gue udah berhasil masuk, tiba-tiba, aduh lawak, lumayan lumayan. Iya, jadi gue masuk ke sebuah agensi lokal waktu itu sebagai account eksekutif waktu itu. Terus tiba-tiba ada agensi yang impian gue, bener-bener impian semua orang buat masuk situ. Tiba-tiba itu tuh gue kayak udah 2 bulan masuk, gue udah manage klien. Klien gue waktu itu telco, and then the opportunity coming. Terus gue kayak anjir, nggak mungkin nih gue lewatin kesempatan ini gitu, karena ini tuh keren banget gitu. Kalau misalnya gue bisa masuk situ, mungkin eh apa namanya, segala macam bentuk karir gue akan berbeda segala macam lah kayak gitu. Terus waktu itu gue discuss sama Pak gitu di warung Vodcop. Waktu itu bentuknya belum secakep sekarang, masih gerobakan gitulah. Terus kayak akhirnya short story, nggak ada yang salah lo memilih fotografer baik atau keren, tapi memang jalan yang waktu itu gue ambil adalah gue berusaha untuk menyelesaikan apa yang sudah gue mulai kayak gitu. Karena ternyata teman-teman, ketika gue sudah di level pengalaman yang udah agak tuir dikit, gue akhirnya mengerti kenapa fotografer baik itu diduluin. Banyak fotografer keren yang sebenarnya di dunia industri ya, ini beneran fakta ya teman-teman. Gue bener-bener ngalamin itu kemarin banget, kayak gue ngajuin satu fotografer, terus kata dia, aduh dulu gue sempat bermasalah lagi sama dia, kayaknya enggak deh gitu. Padahal portfolionya tuh segila itu. Tapi karena waktu itu head of marketing gue punya experience yang uh, tidak happy dengan dia, it's about the attitude, dia bisa kayak kehilangan opportunity itu kayak gitu. Dan ini adalah hal-hal yang juga gue lihat di Gen Z. Nggak tahu di sini ada teman-teman Gen Z atau enggak, tapi ada anak magang di tempat gue sekarang baru masuk 1 hari, terus habis itu cabut, nggak kuat kak gitu. Jadi kayak kayak kebetulan lulusan US gitu ya. Lulusan US, terus dia kayak oh my god, this is not my passion, lalalala, terus akhirnya dia cabut. Itu adalah bentuk-bentuk yang sebenarnya eh kayak eh oh oh ini yang Pak E waktu itu bilang kayak gitu. Selesaikan apa yang lo mulai, jadilah orang yang baik, karena keren itu akan mengikuti. Ketika keren lo belum tentu baik, tapi ketika baik keren itu akan mengikuti gitu. It's about the good attitude. Terus habis itu yang kedua itu great portfolio and credential. Ini aku mau sharing bener-bener ya teman-teman, karena aku menerima banyak sekali portfolio dan credential dari agency, dari fotografer, bahkan punyanya Pak itu gue kemarin sempat review gitu. Terus kayak ini yang gue dapetin ketika gue keluar dari kelas pagi. Jadi kayak ketika kalian mau share credential buat jual diri, pastikan yang kalian kasih itu relevan portfolio gitu. Karena banyak banget kebutuhannya tuh buat A, tapi yang dikasih tuh B gitu. Itu tuh udah pasti langsung skip gitu. Terus habis itu ini hal yang benar-benar gue lihat juga kayak manpower gitu. Kadang kadang kayak sebuah agensi, ada nih agensi-agensi baru yang sebenarnya mau jual diri tapi nggak dikasih lihat strukturnya seperti apa. Itu tuh bikin brand deg-degan karena takutnya yang ngerjain di belakang layar tuh nggak mumpuni. Atau misalnya gue selalu tanya, lo megang kliennya dedicated atau lo megang lebih dari 5 brand. Karena kalau udah lebih dari 5 brand, biasanya itu nggak maksimal teman-teman. Dan itu adalah hal-hal yang langsung kayak skip kayak gitu. Karena daripada brand gue nanti acak kadut, dibikinnya setengah-setengah, ya better nggak dulu deh gitu. Cari yang emang beneran kayak bisa fokus ke brand gue. Jadi structure organization and manpower itu penting banget untuk di show bahwa kalian akan bisa full responsible taking care of the brand kayak gitu. Terus habis itu ini yang paling penting, tahu nggak teman-teman? Kayak ada sebuah agensi jualan waktu itu, terus kayak dari semua yang dia present ada satu pertanyaan yang nggak pernah dia bisa jawab. Terus impact kerjaan lu ke brand lo tuh apa yang lo pegang gitu. Jadi kebanyakan orang tuh jualan ini karya gue, ini keren banget ini, tapi impact-nya apa gitu.
Impact-nya apa ke brand? Itu tuh yang jarang banget bisa dijawab sama agency, sama fotografer kayak gitu. Dan itu adalah hal yang nanti aku ada cerita di slide selanjutnya. Tapi ini adalah hal paling penting teman-teman. Gimana kerjaan kalian tuh impact ke bisnisnya mereka. Mau dia small business, mau dia brand gede, ini adalah hal yang harus kalian ketahuin. Biasanya kan fotografer itu ya udah, gue udah menang pitching, gue bikin karyanya keren, terus udah selesai. Padahal Padahal dari situ itu adalah awal buat kalian jualan lagi gitu. Jualan laginya tuh dari situ kayak gitu. Jadi credential itu jadi kayak nothing kalau lo nggak bisa kasih lihat gimana karya lo tuh impact ke bisnisnya brand atau klien lo gitu. Ini yang juga gue komen ke Pak di credential ya guys gitu. Terus red card ya itu udah biasa lah. Tapi biasain aja, kalian juga harus kenal industri ya teman-teman. Sekarang itu kan fotografer banyak banget ya, bahkan pakai handphone aja food vlogger itu tuh jadi fotografer gitu. Jadi kayak kalian tuh harus ngeliat nih kebutuhannya digital, OOH atau apa. Jadi kalian bisa set ekspektasi nih, red card yang bisa kalian kasih tuh yang mana, kayak gitu. Uh, ini yang tadi gue ceritain, yang brand lihat adalah gimana kamu supporting tim menghasilkan karya yang bukan hanya keren tapi juga menghasilkan impact. Kebetulan kemarin gue habis baca buku teman-teman, aku lupa, tapi itu gue dikasih sama teman gue dari Australia, dia kasih gue buku. Tapi itu soal copywriting. Copywriting, dia bilang kayak copywriter, ada yang jadi copywriter gak di sini? Atau ada yang kerja di agency? No? Gak ada? Oke. Nah, jadi copywriter itu di situ tulisannya gini, copywriter itu adalah salesperson dalam bentuk tulisan. Jadi kalau ada yang bilang copywriter cuma nulis aja, jitak aja. Karena sebenarnya dari situ tuh orang kayak langsung tak oke juga nih gitu. Nah, itu juga yang sebenarnya akhirnya gue kayak oh fotografer berarti kayak gitu juga ya. Ketika misalnya jadi kalau di digital itu kan banyak banget ya kalian tuh dikasih konsumsi itu visual yang sangat begitu banyak. Tapi pasti ada dari ribuan itu yang bikin kalian stop. Nah, stop itu yang mesti kalian kayak gimana ya? Orang bisa stop ngeliat iklan gue. Kayak gitu. Terus abis itu kalau yang aku share dari point of view aku, apa sih performance yang lo maksud fit kalau di dunia brand kayak gitu? Performance yang dimaksud adalah bagaimana sinergi antara agensi, PH, dan brand menghasilkan satu buah iklan yang dimana iklan tersebut bisa menghasilkan organic engagement dan conversation yang tinggi gitu. Engagement dan conversation yang tinggi itu adalah maksudnya konten-konten yang sebenarnya kayak yang tadi gue bilang bisa bikin orang stop, terus diomongin banyak orang secara organik ya, secara organik. Karena sebenarnya ketika konten organiknya sudah bagus, yang akhirnya impact ke bisnis kita itu adalah paid ads-nya. Ketika kita paid ads-in, kalau kalian suka ngeliat sponsor ads, itu tuh jadi cost-nya tuh lebih rendah. Mulai dari cost per impression, cost per reach, cost per engagement, cost per conversion. Itu tuh semua diliatin. Jadi teman-teman FYI, ketika kita ngasih uang ke kalian untuk bikin sebuah foto, itu tuh semua cost-nya dihitung. Kayak gitu. Oke, gue spend money sekian, ketika gue asin, cost gue jadi berapa? Itu cuan atau enggak buat gue? Kayak gitu. Jadi organik konten yang baik itu akan sangat berimpact kepada paid ads kita karena akan impact ke cost all metrics dan ini matters gitu. Terus abis itu ini yang tadi sih tunjukin karya yang relevan. Banyak karya yang sebenarnya kayak oh gila bagus banget. Tapi abis itu kayak so what? Kalau teman-teman pernah dengar kayak banyak iklan-iklan yang menang Citra Pariwara. Itu tuh di brand tuh jadi kayak, iya oke keren banget, thanks God, thank you, thank you, thank you. Tapi impact nggak ke sales gue jadi naik? Kayak gitu. Jadi itu akan kalah sama kalahnya tuh untuk ini ya, maksudnya buat repeat order misalnya, anjir gue kemarin pakai dia bisa kasih gue A, B, C, D, F, G, sales gue naik, itu yang akan dilihat ketika jual diri gitu teman-teman. Jadi menang awards itu satu kebanggaan yang bisa kalian jual, tapi akan lebih impact lagi ketika kalian nanti misalnya ini interview nih. Jadi gue share ya, jadi waktu gue di fresh graduate megang telco, gue megang QL project teman-teman. QL project gue itu kebetulan gue lagi mau launching 4G LTE, jadi gue butuh QL banyak banget.
yang gue jual ke kantor gue selanjutnya adalah apa achievement terbesar lo? Biasanya kan ditanya gitu pas interview. Gue bisa bilang kayak gue bisa ngasilin ROI, gue bisa ngasilin cuan sampai 1 M berkat QL doang. Hah, gimana caranya? Nah, kayak gitu. Itu tuh akan lebih kayak wow gitu. Jadi efek wow itu tuh harus selalu kalian dapetin ketika kalian present everything gitu. Karena ketika dia udah wow, itu tuh percaya sama gue, itu akan diinget terus kayak oh itu tuh yang itu tuh yang itu. Nah, kalian tuh harus punya efek wow itu sih, harus finding di diri kalian masing-masing sih ketika jual diri kayak gitu. Selamat pagi Bapak aku. BTW, bokap gue meninggal, terus habis itu di hari yang sama gue nggak punya bokap, tapi Pak E datang jadi bokap baru gue. Jadi Pak E ini hadir ketika bokap gue nggak ada, jadi gue nggak yatim-yatim amat gitu. Nah, selamat datang Pak E. Pak E, kenapa bajunya kotor banget ya? Gini, Iya. karena kerja. Udah sampai mana tadi? Iya, ini lagi cerita apa yang brand lihat ketika agency atau fotografer lagi jual diri Pak E. Gitu, gue ceritain bagaimana kayak brand melihat agency itu gimana gitu. Jadi kayak gimana karyanya berdampak sama bisnisnya. Oke, Kayak dan gitu. apakah itu bisa dikorelasikan dengan teman-teman yang tidak apa ya, hmm, into periklanan tapi kayak misalkan di dalam hal lainnya di dalam kehidupan Bisa, keseharian? bisa. Mungkin teman-teman udah melakukan itu tapi nggak sadar atau tidak pernah bertanya gitu. Karena sebenarnya apa namanya, supaya jualan kalian gak basi, yang tadi gue bilang kayak gue sekeren ini. Kalian juga harus bisa kayak ngelihat misalnya tuh yang nggak di luar itu adalah di luar industri ya, apa ya? eh Jualan somai? Jualan somai. Oke, jualan somai. Oke, jualan somai. Banyak banget yang jualan somai nih di Jalan Nangka. Tapi ada satu fotografer yang selalu apa namanya, yang selalu kasih minum gratis buat orang yang beli di tempatnya dia dengan situasi yang bersih ya teman-teman. Jadi kayak gelasnya bersih, itu kan servis yang kalian kasih kan. Somainya asli ikan kayak gitu, bukan kebanyakan tepung. Terus habis itu Harga jualnya gimana dong? harga Dia tidak bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi kalau misalkan pakai dagingnya banyak. oke, karena sekarang sebenarnya Pak, gue nggak tahu. Yang gue lihat zaman sekarang itu lebih banyak orang beli quality instead of quantity. Masa sih? Iya, Shopee itu orang murah semua tuh. tapi waduh, Ya bener enggak, gue sih, challenge lo, maksudnya biar anak-anak ini bener-bener. Nah sekarang gue balikin aja ke teman-teman. Shopee itu jadi lebih murah karena produksinya murah Pak E. Dia ngambil dari Cina Pak E. iya. Jadi kayak Cina itu udah duluan berindustri ketimbang Indonesia gitu. Jadinya kayak ya udah, Sekarang banyak teman-teman fotografer juga kan, semua orang jadi fotografer dan itu betul. bagaimana? Dan kita nggak bisa nyalahin bahwa misalkan mereka ngasih harga mau semurah apapun. Nah, itu yang akhirnya yang tadi aku sempat bahas sih kayak fotografer keren itu banyak, tapi yang baik yang punya attitude baik, yang long last itu nggak banyak Pak E. Yang long last. Iya, yang Oke. long last. Tadi gue sempat inget gak? Gue sempat tanya sama lo. Pak E, gue dapat tawaran nih di agensi A. Tapi gue udah diterima di sini. Terus lo kasih pertanyaan ke gue. Tadi kita bahas di awal, fotografer baik atau fotografer keren. Terus ya gue ceritain aja bahwa gue itu mengambil keputusan untuk menjadi fotografer baik, untuk menyelesaikan apa yang sudah gue mulai dengan rasa tanggung jawab dan full responsible, karena akhirnya keren itu mengikuti dan terbukti itu yang membuat gue konsisten Sampai dan sekarang. iya. Jadi Fitrong, lu kayak misalkan di saat dia disuruh udah kerja ya, terus ada sebuah tawaran dari sebuah agensi yang uh, multi Multinasional. multinasional, udah besar kayak gitu dan apa? Dia nanya gua, Pak gue mau ngambil
Ini menurut lo kayak gimana? Gue cuman bilang, ya, gue bilang apa pas itu? Ya tadi yang gue bilang, Oke, lu jadi orang, fotografer baik atau fotografer yang keren. ya, kalau gue bilangnya bukan gitu. Seingat gue ya bahwa untuk jadi orang keren tuh gampang terong. Iya, Tapi kalau jadi orang baik tuh susah. iya, Maksudnya iya. kayak, ya banyak sekali keputusan-keputusan yang lo harus ambil di dalam hidup lo. Dan pasti banyak tawaran yang menggiurkan juga, ya kan? Yes, Di situ lo akan uji. diuji. Tapi apa ya? It's a proses Ya. keputusan itu sebenarnya pendewasaan lo dan apa? uh, Kalau orang bilang apakah ada cara singkat untuk berhasil? Ada, tapi sebaliknya dan lebih banyak lagi cara singkat untuk going down Yes. itu sih. Jadi ya diimbangi dengan itu ya. Iya. Ingat kan lo di bawah? Apa? Gue nanya itu sama lo. Dan tau nggak Pak begitu gue udah gede kayak gini, Cielo udah gede, badannya udah gede. Karena dulu gue nggak segede ini guys. Terus gue punya anak magang gue cuma masuk 1 hari anjir. Ya itu. Ya Ya, tapi nggak semuanya kayak gitu ya. iya, nggak semuanya kayak gitu ya teman-teman. Gue juga punya anak magang yang gila, gila banget. Dia ngerti duit, dia kompetisi sama teman-temannya. Terus habis itu kayak, Kak Fitrong, aku bisa apa? Kak Fitrong, aku bisa apa? Kak Fitrong, gini. Itu wah gila. Gue seneng banget sampai sekarang gue banggain. Sekarang anaknya udah di Grab. Jadi kayak gue tempa Pak Nih lo kerjain ini. Biasanya kan kalau anak magang kan, ya udah kamu kerjain administrasi aja gitu kan. Nah gue tuh enggak, karena gue tuh dulu ditempa Pak untuk terjun langsung ke industri. Jadi itu yang gue terapin teman-teman. Wah anjir, jadi teman-teman tahu nggak yang tadi gue ceritain, gue bocah ingusan masih skripsi, tiba-tiba suruh ngelit kelas pagi angkatan 8, terus murid-muridnya tuh segede-gede kalian, bahkan lebih banyak yang lebih tua. Jadi kalau gue ngomong tuh kayak, aduh anak kecil, kayak gitu. Anak kecil ngomong apa sih? Gue nangis-nangis, Pak nggak didengerin, Pak Ya yang salah lo lah, gitu. Kalau mereka nggak dengerin, ya lo yang salah, lo carilah alternative communication. Ingat gak? Lo carilah alternative communication sampai mereka mau mendengarkan lo. Nangis gue guys, karena isinya segede-gede. Punten om yang di sana, oh Pak segede-gede Pak terus kayak, terus, terus kayak terus gue tuh bukan, jadi perbandingannya teman-teman, yang tadi aku bilang, Ika Fantiani, seniman, tatoannya dari sini sampai sini. Ya Pak tatonya bagus lagi. Terus tiba-tiba Fitrong nih yang datang. Segembel tadi yang gue kasih lihat. Segembel tadi, terus tiba-tiba mau ngelik kelas pagi angkatan 8. Siapa lu di mata gue belek? Begituin gak sih Pak Iya, akhirnya waktu itu gue berpikir Pak kalau gue bikin zin gimana gitu, ya kan Pak Akhirnya gue kalau bikin pengumuman apa-apa tuh bikin zin gitu guys. Gue ngelayout, terus habis itu gue print kayak gitu, terus gue bagiin. Terserah ada lo mau dengerin atau enggak, tapi ini pengumuman gue kayak gitu, ya kan? Nah Iya. itu yang gue terapin ke anak-anak magang gue. Sampai akhirnya gini, Cindy, Kira, nih namanya Cindy sama Kira, cantik-cantik guys. Anak zaman sekarang cantik-cantik ya. Terus gue bilang, lu boleh digaji kecil sekarang di sini, tapi lu harus gue tempa. Tujuannya apa? Tujuannya ketika lu ketemu gue di luar, tolong kasih tau gue gaji lo udah berapa sekarang. Kayak gitu, dengan apa yang lo pelajarin di sini. Itu yang gue ajarin ke anak-anak gue, dan sekarang anaknya udah di Grab. Terus yang tadinya masih kontrak employee, sekarang udah jadi permanen. Dan semuanya itu karena diri dia sendiri ya yang mau juga bergerak kayak gitu. Yang penting tuh bergerak guys. Pak itu adalah orang yang pertama kali bilang Fitrong lu tuh bodoh sebenarnya demi apapun, ya kan? Iya, dia tuh bodoh. Banget. Sumpah beneran gue dibilang lu tuh goblok sebenarnya. Sumpah. Maaf ya teman-teman, kayak misalnya kalau gue ngomong straightforward dan emang Iya. apa Tapi itu sih ya, yang bikin sesuai gue. dengan kenyataan. Iya. Karena di industri juga gitu guys. Jadi jangan baper. Baper sih gue waktu itu. Pakset dibilang goblok, mak gue gak pernah bilang gue goblok ya. Terus tapi Pak ada kasih kata tapinya. Tapi memang gue tuh bocah nggak punya guys. Orang nggak punya gue. Jadi kayak gue tuh mau
mau mengubah hidup waktu itu. Dan gue tuh rajin, gue tuh tidak terlihat dulu. Nah, bahasa Pak E kalau kalian suka ngeliat tak terlihat, ya kan Pak E? Gue tuh nggak kelihatan dulu. Ya bayangin aja dari dulu tuh kelas pagi tuh rame banget angkatan 7 sampai dibagi kelas Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gue tuh tidak terlihat teman-teman. Tapi karena gue konsisten, gue rajin, konsisten, rajin, konsisten. Iya Pak E. Ya, itu yang tak terlihat itu nanti kita akan jelaskan di propaganda yang pendalaman. Kenapa gue selalu ngomong tak terlihat? Iya. Bagaimana eh kalau gue selalu bilang lo jadi virus aja, nggak terlihat nggak apa-apa, tapi ngacak-ngacak di dalam. Yes. Itu aja sih. Yes. Jadi jangan sampai, makanya kayak gue bilang kan, kalau lo udah mulai bersuara, lo akan terlihat, lo akan dibaca datanya. Misalkan ya lo nggak usah terlihat, tapi lo membuat movement laten di bawah tuh, saatnya baru diledakin, boom, kayak Yes. gitu. Semuanya kena. Itu yang aku pelajarin dari Pak E, teman-teman. Terus ini yang kedua. Kok di sini sayang? Oke. Yang kedua itu yang gue pelajarin dari kelas pagi, lihatlah lebih dekat. Pak E mau jelasin nggak lihat lebih dekat? Enggak. Coba definisi kalian lihat lebih dekat itu apa? Ini pernah dikasih tahu nggak? eh Pernah. Atau lu lupa bahkan sama quotes lu sendiri? Enggak, ya kok iya dari lu Ini aja. dicetak di merchandise kelas pagi, zaman kelas pagi angkatan 7. Lihatlah lebih dekat in everything. Ada yang mau ngomong? Lihat lebih dekat versi kalian? Ayo. Ayo. No? Apa Pak E? Lihat lebih dekat. Mereka persepsi kalian apa? Iya. Di online ada yang mau ngomong? Teman-teman online? Lihat lebih dekat? Belum pernah dikasih kepapar sama kalimat ini ya? Jadi, ketika jual diri, jangan pernah lupa untuk research. Tapi teman-teman, ini tuh, wah gila sih. Ini tuh Pak E, anjay lah. Jadi gue tuh yang kemarin gue bilang guys, gue tuh sebodoh itu guys. Terus abis itu lu bayangin dulu tuh anak kelas pagi juga bandel-bandel. Maksudnya ada pameran, fokus bikin karya yang keren banget. Tapi pamerannya nggak ada yang ngurusin guys. Jadi kayak gue sendirian nangis-nangis gitu. Terus habis itu sampai satu hari di mana itu pameran akhir kelas pagi guys. Jadi kayak gue udah sibuk ngurusin pameran, tapi gue lupa nyiapin karya gue. Ya kan Mbak? Terus Terus habis itu, Fitro lo mau pameran apa? Udah lah Pak, gue gak usah pameran. Pameran lah, gila kali. Kayak gitulah short story ya. Terus ini yang Pak E selalu ajarin ketika kita, karena kan dulu kelas pagi angkatan 7 tuh sering banget vandal guys, pameran di mana-mana. Gue udah pernah pameran di Galeri Nasional actually, sama anak kelas pagi angkatan 7, tapi vandal. Jadi kayak, wah, aduh guys, gue tuh nyari videonya nggak ketemu, udah dihapus sama AI. Jadi kita punya teman dulu kasih lihat videonya di Galeri Nasional, vandal diem-diem, wah sebandel itu guys dulu gue. Terus kita vandal di IKJ, ya kan Pak kita vandal di IKJ guys, jadi kayak anjir lah Itu nih. propaganda sih sebenarnya. Itu bocah cecok. Ya, Jadi gini, kita dulu pernah melakukan teori propaganda dipraktekkan. ya, Jadi tapi dengan cara yang propaganda direct ya. Lo mau nyoba dan lihat hasilnya seperti apa? Kita melakukan beberapa tempat kok ya, Terong ya. ya, Em, banyak. lo mau pameran di Galeri Nasional? Mau baik, let's do it. Kayak gitu. Tanpa izin, nempel di tembok mereka. Lihat dulu CCTV-nya di mana. Tembok kosong di mana. Seru banget guys. Terus nempel udah. Iya. Terus kemudian berikutnya di mana? Tempatnya Darwis ya. Darwis, itu Darwis yang kelas bagian tahun 8 Pak yang KTP hampir diminta. KP-nya diminta, udah kayak gitu Dikejar dan kita. dikejar dan ya ya kalau mau kita buat lagi
mempraktekkan? Ayo, ya kok. Guys, itu Oh. bener ya, adrenalin tuh beneran kayak tapi Tapi hasilnya apa? Yang lihat lebih dekat itu apa? nah, itu hasilnya tuh sebenarnya gini guys, ini kalau versi aku ya di konsep. Jadi Pak itu kan selalu kasih tema yang beda-beda setiap pameran gitu. Kita tuh pameran Vandal tuh setiap minggu, bayangin setiap minggu. Gue udah magang, ngajar. Dulu tuh gue ada ngajar nemenin orang sekolah lah. Terus habis itu kuliah dan di kampus gue ikutan fotografi juga gitu guys. Jadi ada exhibition besar juga yang gue urus. Terus tiba-tiba harus bikin konsep. Terus Pak E cuma bilang kayak gini, Fitrong, lu udah research belum? Udah Pak mental mulu yang gue kasih, gue Google, gue apa, mental terus. Waktu itu temanya tuh plastik guys, buat itu pameran buat di Galeri Nasional. Terus habis itu, lu udah lihat belum hal yang paling dekat sama diri lo? Karena, wede, ini golden sih. Kadang tuh orang suka research karena teknologi ya, Google apa-apa-apa. Tapi dia suka lupa bahwa diri dia itu adalah research seumur hidupnya dia. Gitu. Jadi lihat apa yang paling dekat dengan diri kamu. Gitu. Dan jadi waktu itu gue ngeliat di rumah gue ada apa, oh iya, karena research seumur hidup itu adalah research yang gak akan pernah bisa dimentalin sama siapapun, termasuk Pak E. Jadi ketika konsep gue selalu ditolak 5 kali gue ditolak sama Pak E soal konsep plastik, yang di approve adalah foto nyokap gue lagi ini guys, kalian tahu nggak plastik itu kadang ibu-ibu suka dibentuk segitiga. Itu yang lolos guys. Ya. Nggak, Itu. sekarang juga anak-anak gue suruh ngangkat kelokalan itu juga. Kelokalan itu ada, iya juga yang Iya, lebih itu part of lihat lebih dekat, benar. ya. Dan itu bisa jadi bahan jualan. Nah ini gue ngeliat dari sisi brand gitu. Karena kadang, nah iya itu baby, kamu juga kayak ibu aku deh. Iya, iya betul segitiga itu yang aku pamerin di Galnas waktu itu. Nah, kalau yang teman-teman di seluruh Indonesia, hai teman-teman online. Jadi ketika Pak E bilang kelokalan, itu adalah part of propagandanya Pak E untuk lihat lebih dekat. Karena ada banyak hal yang sebenarnya, gue kemarin gue tuh di tempat gue ada podcast. Podcast gue itu nginvite Julio Expor. Ada yang tahu Julio Expor gak? Kalian tahu gak guys? Dia itu cerita kemarin, cicak di Cina, itu tuh 20 juta apa ya? Tokek, Cicak anjir, bukan tokek. tokek, Cicak. tokek. Tapi memang hampir mirip sih ya. Tapi dia bilang kayak, itu tuh, kita beli aja yuk. Beli 20 gitu. Dia sama pacarnya. Pacarnya kebetulan juga ini, dia cerita. Terus, berapa bang? 20 juta. Hah, mahal banget. Gitu. Satu aja dah. Dibetein dia sama yang jual gitu kan. Tapi ya itu, dia melihat bahwa, oh gila di Indonesia tuh cicak sebanyak itu. Tapi ketika diekspor ke Cina, itu tuh harganya di 20 juta guys. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kelokalan yang mungkin Pak E maksud. Kalian bisa melihat opportunity dari kelokalan-kelokalan kalian untuk bisa dieksploitasi menjadi duit gitu. Sorry, cecak diekspor untuk apa? Kayaknya buat kayak jamu yang kayak jahe-jahe direndam itu deh kayaknya ya. 20 juta. Iya. Efeknya kalau kita kekurangan cicak apa? Nah, bener. Itu kan dia ini ya, rantai makanan gitu ya. Gitu. Makan nyamuk. Iya, makan nyamuk. Jadi banyak nyamuk kali rumah lu. Nasi yang berceceran di rumah lu dimakan cecak. Iya makanya. Iya gitu deh. Nanti nonton ya guys podcastnya Julia Export. Nanti aku kasih tau linknya. Dapetin organik. Soalnya kantor gue tuh ini solopreneur gitu konsepnya. Jadi kayak kita selalu kayak kasih inspirasi orang-orang tuh buat Dia jadi. jualan cecak, Dia mau ekspor Pak mau ekspor. Berarti jualan. Iya, dia jual ke Cina. Jual Mau ke Cina. kita jualan ke Cina. Iya, itu lucu banget. Jadi kalau tadi Pak cerita dari point of view Shopee, ada orang-orang Indonesia yang pintar melihat opportunity dari apa yang dia lihat di luar dibawa ke dalam. Gitu. Coba deh kalian cari potensi-potensi yang ada di sekitar kalian. Coba lihat lebih dekat lagi. Jangan-jangan itu sumber rezeki kalian, guys. Sekarang juga gue lagi nyari sih kira-kira dengerin podcast dia. Apa yang bisa gue jual? Gitu.
Gitu guys. Terus Celok. Ya. gue mau cerita soal presentasi teman-teman ketika jual diri. Jadi dulu tuh apa namanya? Ini gue cerita soal ini dulu deh. Jadi karena aku sering nge-brief beberapa agensi, ada agensi yang nggak mau proposal sebagus apapun, kita nggak mau pakai dia. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara AE-nya lemot. Jadi itu tuh drain gitu guys. Jadi kalau di brand jangan dipikir kita tuh ini apa namanya waktunya lebih kosong dari kalian. Bahkan ketika kalian tidur kita masih kerja. Itu ada beberapa brand tuh kayak gitu. Jadi kalau AE-nya lemot itu tuh jadi anjir gue kan pakai agensi atau PH buat ngebantuin gue. Itu apa? Bicaralah Oh seperti iya. orang awam. AE adalah eksekutif, orang yang berbicara di paling depan bertemu klien. Halo, halo, yang biasa jualan Hmm. di depan klien-klien. Jadi sebenarnya timnya banyak, ada kreatif designer, ada kreatif copywriter, ada business development, ada finance, ada apa-apa banyak lah. Tapi yang biasa ngomong ke depan klien itu AE. Untuk menerima brief biasanya, account eksekutif. Terus, aduh kita sering banget, kita nge-brief, tapi dia menanyakan hal yang sama 3 kali. 2 kali menurut kita masih fine, tapi 3 sampai 4 kali itu udah kayak, bye. Ketika mereka get back, itu yang akan terus diomongin. Jadi kayak kondangan guys, kalau makanannya kurang atau gak enak, itu kan diomongin terus ya sama ibu-ibu ya. Nah, ini konsepnya sama. Ayahnya lemot, males gue. Karena itu drain buat brand gitu. Brand itu butuh dibantuin kalau misalnya pakai agency gitu. Ya. Drain. Drain. Iya, Oke. terkuras. Gitu. Terus abis itu, ini paling penting guys. Jangan cuma ngeliat brandnya, lihat target audiensnya, tanya sampai bosan itu klien jawabnya gitu. Target audiens lo siapa? Kayak gitu. Karena kadang suka jadi misbrief, targetnya adalah SPAE, yang dikasih Gen Z. I'm Gen. Gua itu pawangnya Gen Z. Oh iya, oke, baik. Iya. Maksudnya gini Pak bukan I think the Gen Z way, please. itu Pak. Itu Pak. Disclaimer guys. Enggak. Tapi ini kan lo bilang dari agensi ya. Teman-teman ini misalkan lo aplikasikan kepada apapun riset yang sedang kalian lakukan, itu harus maksudnya kayak diaplikasikan benar-benar langsung ke publik. Misalkan kamu mau buat tugas tentang personal project, audiens lo tuh siapa, respon apa yang mau didapetin. Nah, lo harus baca audiens kalian itu. Penting banget. Penting banget. Yang kedua baru key message. Karena kalau fotografer kan, misalnya nih, kenapa sih di fotografer harus tahu target audiensnya? Karena itu akan menentukan siapa talent yang akan kalian show di key visualnya. Key visual itu apa? Foto yang menjadi materi iklan. Itu biasa disebut key visual. Visual utamanya. Visual utamanya. Jadi kalau iklan itu kan ada banyak tuh fotonya, dar banyak banget. Nah ada satu hero-nya nih, key visualnya nih, yang nanti diturunkan ke ada banyak foto, tapi foto cover ya. Iya. Terus kenapa yang kedua, pelajari dan pahami message yang benar-benar mau dia deliver. Iya. Karena itu bisa impact ke use case yang akan kalian pakai. Use case itu apa, Fitrong? Iya. Use case adalah, iya benar. Ngomongnya yang awam. Iya. Use case. Use case itu apa, Fitrong? Use case itu adalah momentum yang mau kalian ambil. Misal apa ya? Bentar. Misalnya gue mau jualan buat ibu-ibu yang suka masak gitu. Masak apa? Masak apa ya yang gampang? Enggak, misalnya jualan sabun colek misalnya. Sabun colek ya guys. Sabun colek. Konsep yang akan gue ambil adalah karena yang mau gue jual adalah produk dengan harga Rp5.000. Tempat apa yang akan kalian pilih untuk fotonya?
Apakah kalian akan mengambil itu di pasar, di warung kelontong, atau di supermarket? Gitu. Itu menjelaskan nggak? Enggak. Apa dong? Ya nggak tahu lu mau ngomong apa. Use case, Pak Use case. Use case itu apa? Use case itu eh Aplikasi, pengaplikasian. pengaplikasian dari produk tersebut Iya, atau ya, iya. ya. Pak dong kasih contoh dari point of view photographer. Oke, ada foto yang kalian buat ingin menyampaikan apa, tapi ada tempat di mana foto tersebut dipresentasikan. Kadang kalian melihat, oke, ini saya mau ngomong apa, konsepnya disesuaikan, tapi kalian tidak berpikiran ini mau dipresentasikan di mana. Itu. Benar Iya, nggak sih? benar. Termaksud apa sih ngomongnya gimana sih? Apa? termasuk kalau mau pameran itu display, ya nggak sih Pak? Ya display, makanya ada metode propaganda Iya. macam-macam. Sekarang kalian berpikiran, oke, ini mau buatnya A, konsepnya udah. Kalian buta nih. Oke, nanti nggak ngeliat nih, nanti pas pameran, foto saya akan dilihat oleh siapa Iya, di Jakarta. benar. Terus kemudian di sebelah saya itu ada karyanya yang kayak gimana ya? Iya, benar. Bener nggak? Benar. Seperti itu. Iya. Ya udah itu nggak akan, bisanya nggak akan berpengaruh. Foto mau sebagus apapun. Yes. Bayangkan untuk, gue selalu bilang stopping point-nya itu apa? Nah, connected kan tadi di antara ribuan visual yang ada di digital, mana yang bisa bikin kalian stop? Ya. Masuk kan? Wih. Ya itu makanya kayak apa itu yang terkadang harus kalian cerna lagi. Itu nggak diajarin di sekolah, guys. Di sekolah kita nggak diajarin, tapi itu tuh by doing, guys. Dan konsisten aja. Peka. Enggak, di sini diajarin kok nanti yang propaganda habis itu. Oke, baik. Maksudnya di sekolah-sekolah utama, maksudnya. Iya. Yang pakai seragam itu loh. Iya. Oke. Terus ini paling penting, ini yang gue belajar dari kelas pagi ketika presentasi dan sampai sekarang masih gue praktekan. Gue selalu nanya sama Pak Pak lagi capek nggak? Kok semua anak nanyain itu? Ini juga baca kayaknya. Sibuk belum? Bentar. Sama orang, jadi dulu tuh, wah Pak tuh, waduh, Pak. Semua orang Lu manggil pikir Pak. sekarang enggak? Ini Mas. Tapi gue nggak tahu. Pak. Dan Pak tuh manusia juga guys, punya kehidupan di luar pekerjaannya sebagai guru, sebagai fotografer. Kita nggak pernah tahu Pak di rumah habis mengalami situasi apa. Jadi gue tuh selalu membiasakan diri sampai sekarang. Pak lagi bete nggak? Lagi capek nggak? Gue mau presentasi ini, mendingan hari ini atau besok? Gitu. Kayak gitu. Dan itu selalu gue terapin ke leaders gue sekarang. Hai Cineni, Cici ceritanya. Hai Cineni, ini deck buat ini ya, tapi bacanya besok pagi aja sambil minum kopi, sambil berjemur, pasti seru gitu. Jadi supaya di approve guys, karena moodnya tuh harus bagus. Itu tuh impact to everything. Jadi kalau buat kalian yang lagi pitching ke bagian apes jam 5 sore, ya peka aja guys. Siapin apa kek gitu. Itu bukannya nyogok, itu part of service karena kalian jualan jasa. Jadi itu apes, makanya gue bilang apes sih, karena itu mereka pasti udah melewati badai yang begitu banyak di awal pagi sampai ketemu jam 5 sore ketemu kalian, kayak gitu. Itu kalau di industri fotografi ya. Terus yang terakhir, cari tahu connection-nya. Jadi ketika kalian mau present sesuatu, cari tahu dia tuh siapa, dia punya kenalan gaya yang sama gue tuh juga temenan, kayak gitu. Karena kadang jadi, mbak ternyata temenan sama ini.
Itu bisa dipakai itu nanti. Oh gimana? Mau apa kerjaan search aja paling ada mutualnya sama kelas pagi. Lu temannya ini ya, gitu kan. Gue cerita guys, gimana gue bisa di sini. Oke, masuk ke topik selanjutnya. Bring wonderful idea. Wede. Ini bagus gak fotonya guys? Foto gue ini Biasa. anjir. Ih. Jadi ini tuh kalian udah diajarin juxtapose belum ya sama Pak E? Dah. Gila itu pas gue tau Ini kurang kontras. ya udah kan. Kurang kontras keadaannya. Oh iya iya siap. Jadi gue tiap Pak E kasih lihat ke gue sampai bikin gue anjir keren banget. Terus kayak tiap gue melihat perbandingan, wih juxtapose nih juxtapose. Zaman gue kuliah dulu. Kayak ada rumah gedung-gedung, terus di bawahnya rumah pendek-pendek. Oh juxtapose, Lu juxtapose. masih senora itu sekarang. Ih, tapi orang gue yang akhirnya bisa laten Pak E. Iya. Dekat sama orang Makanya lo laten. jadi klien kayaknya. Exactly. Jadi Pak E, jadi teman-teman, ini foto gue di Sumba. Foto gue di Sumba dan gue ke Sumba gratis, ya kan Pak E? Kita berangkat ya. Ini Sumba. propaganda gue yang gue terapin ke Pak E. Iya. Pak E, masa gue cuma ngurusin. Jadi waktu itu gue cilik-cilik, klien gue gede-gede guys. BCA, Sampurna Email. Ya kan Pak E? Iya. Gitu. Nah terus abis itu ada satu project sama BCA. Lomba foto buat flashcardnya dia. Waktu itu masih baru tuh flash. Terus yang menang itu hadiahnya ke Sumba. Pak E, masa gue cuma ngurusin doang sih Pak E? Ada kali. Tiket buat ke Sumba. Akhirnya gue berhasil ke Sumba guys. Gratis, dibayar sama Pak E, ya kan? Iya. Ya, jadi kalau mau ke Sumba, propagandain aja si Pak E. Nah, terus habis itu, jadi kayak be different, juxtapose, one step ahead, always on time. Jadi teman-teman, ini penting banget. Oke, jadi klien itu ketika meng-hire seorang agency atau seorang fotografer, ekspektasinya itu bukan hanya mereka tidak punya waktu, tapi mereka tuh stuck. Stuck dengan apa yang mereka punya di dalam. Gitu. Jadi jangan cuman kasih yang dia butuhin, tapi kasih lebih dari yang dia butuhin. Karena ini yang ada wow lagi kan, ini ada wow lagi. Bikin mereka wow, kayak gitu. Jadi kayak kadang kita suka nge-hire agency terus kita mempertanyakan, kok kalian nanya lagi ke kita? Kan kalian konsultannya, kayak gitu. Oke? Proaktif, up to date, on time. Dulu kita punya teman namanya Zaini, dia selalu pakai New Balance gitu guys yang terbaru. Itu adalah bentuk keupdatean Zaini Fashion. Jadi itu adalah bentuk updateannya dia. Jadi jangan kalah. Jadi kalian tuh harus one step ahead dari klien-klien kalian, siapapun itu. Kasih mereka reference, kasih mereka, lu tau gak sih di luar tuh udah secanggih ini loh. Di luar tuh udah ada orang tuh melakukan ini dan hasilnya tuh ini gitu. As long as itu valid, numbers-nya ada, semua ide pasti akan diterima gitu. Jadi intinya harus selalu keep up sama informasi apapun. Gue selalu bilang kayak gini ke teman-teman bahwa lu kan tugas lu itu buat orang terlihat menjadi lebih keren. Ya nggak? Artinya apa? Kalian harus lebih keren. Misalkan kalian pengen dapetin foto, klien-klien foto fashion lah ya. Iya bagaimana lo bisa dapetin job yang fashionable kalau misalkan lo itu, maaf, tidak terlihat fashionable. Jadilah orang yang si paling fashion. Nah kayak gitu. Lo mau ngerjain fotografer untuk musik. Tapi referensi musik lo zong. Jadilah si paling musik. Yes. Jadilah pusat informasi untuk apapun yang lo sedang tekuni itu. Berilah sebuah informasi itu ke teman-teman kalian. Ya. Betul. Dan ketika dia udah bilang, wow, percaya sama gue, 60% tuh project udah di kalian sih. Sisanya tuh sebenarnya budget guys. Sisanya tuh udah budget tuh. Ya 40% di apa? Ada klien juga
penilaian procurement Iya, 40% itu budget ya. iya, Bukan 40% itu budget. Lainnya yang faktor wow lainnya. iya. Kita memanggil itu di brand scorecard, di procurement. Jadi yang lainnya tuh portfolio, proposal, idea, 40%-nya budget. Jadi kalau kalian udah megang wow, ya 60% udah di kalian sih. Iya. Gitu. Apa nih guys? Tangan. Bekal pertama dari kelas pagi sebelum masuk industri. Keren banget gak gue rhyme gitu. Apa ini? Apa Pak ya coba? Foto Eh, gue nih. Waduh. bekal pertama dari kelas pagi sebelum masuk industri. Apa? Oke. Oh Waduh. itu. Ini propaganda ya. Kenapa begini guys? Karena kekuatan paling besar tuh Tuhan guys. Asik. Nah, ini aku mau share sedikit ya. Bukan Pak E ya guys. Pak E itu bukan your lord. Pak E itu pemberi wahyu. Nabi ya. Nabi. Gus. Ya Allah Gus. jadi gue pernah zaman kuliah ikutan, nggak apa-apa ya Pak ya, aku sharing sedikit. Ikutan LE, dulu tuh LE Indie Mild, apa ya namanya, gue lupa. Itu tuh suka bikin script writing gitu guys. Temanya tuh superhero. Terus gue bikin superhero gue itu punya kekuatan tuh di jari gitu. Terus habis itu gue mengibaratkan itu Gatot Kaca. Cerita ini membuat gue ketemu Wulan Guritno guys. Jadi gue nggak tahu yang ini. Jadi gue tulis ceritanya karena gue tahu the biggest power itu adalah Tuhan. Gue bilang superhero itu adalah penyampai aja, tapi kekuatan utama itu tetap di Tuhan. Jadi ketika azan, superhero gue itu sholat dulu guys. Pakai baju Sri Kandi gitu gue bikin. Tapi gara-gara cerita itu gue bisa ketemu Wulan Guritno present, diketawain gue. Kenapa bisa punya ide kayak gitu? Kata Wulan Guritno gitu. Gitulah. Itu zaman kuliah. Nah, yang ini bekal yang gue dapet di kelas pagi dan selalu gue terapin juga, yaitu tunggangi kekuatan lebih besar. Ya kan Pak E? Iya. Iya, ini yang selalu Pak E sampein dari gue zaman sekolah di sini sampai gue ada di industri guys. Jelaskan. Udah ada contohnya. Oke. Mulai dari skripsi. Wih, jadi skripsi gue dulu tuh soal Go Ahead Challenge. Dulu tuh Emal bikin sebuah campaign besar-besaran karena dia udah nggak bisa beriklan di televisi. Akhirnya dia menggerakkan kekuatan community dan bikin namanya Go Ahead Challenge. Dan waktu itu gue ambil itu sebagai sebuah materi skripsi gue. Dimana dulu tuh digital belum secanggih sekarang. Bukunya aja tuh nggak ada guys. Bukunya tuh gue sampai minjem ke CEO tempat gue magang dulu lah karena buku-buku digital di Indonesia saat itu tidak sebanyak saat ini gitu. Tapi masalahnya kalau skripsi itu kan butuh narasumber ya gitu. Seorang Fitrong ini bisa ketemu siapa coba selain Anton Ismail. Tapi karena gue bilang gue anaknya Pak E, gue jadi bisa ketemu Ade Darmawan guys gitu. Dan Ade Darmawan adalah jadi salah satu narasumber gue untuk gue skripsi. Selain Ade Darmawan, bayangin guys, gue masih bawa matahari, naik motor. Gue kantornya Sampurna Emalt yang segede gaban di SCBD itu. Terus ditanyain mau kemana dek? Gitu. Terus mau nyari bahan skripsi gitu. Dan karena gue bilang gue anak kelas pagi, gue anaknya Pak E adalah kekuatan paling besar saat itu yang gue punya. Dan gue sekarang bisa lulus, dan gue akhirnya bisa punya materi buat skripsi. Terus abis itu IPK gue bagus guys gitu. Gue pintar Pak E. IP gue Akhirnya pinter. iya, IP gue 3,8 guys, dan gue jadi lulusan terbaik waktu itu di kampus gue. Walaupun kampus gue ya bukan UI ya. Terus habis itu kekuatan lebih besar yang gue punya lagi apa? Jadi waktu yang gue cerita gue masuk local agency, ternyata yang punya agency itu ngefans sama Pak E. Siapa? Ada namanya Ridi Pak E. Jadi dulu yang pas gue keterima di local agency itu, gue cerita bahwa gue adalah anak kelas pagi. Oh, kelas pagi yang Anton Ismail itu. Jadi banyak cerita di situ guys. Iya, gue sekolah setiap jam 6 Lu berarti pagi. keterima bukan karena kepintaran lo. Kan? Bayangin fresh graduate, apa yang mau dijual? Yang tadi gue cerita soal telco, gue berhasil dapetin billing 1M, itu pas gue di sini.
Cuma fresh graduate apa yang mau gue jual kak? Anak Mustopo, gue di sekolah di Mustopo guys. Ya Allah Mustopo kantin aja nggak punya guys, dilihat sebelah mata gitu ya kan. Terus apa gue jual? Ya pasti lah gue jual. Gitu. Again ya guys, ini works di gue, tapi bisa kalian coba. Siapa tahu Nah, makanya berhasil. kalau misalnya untuk teman-teman yang memang mau, bisa gue kasih surat letter reference. Iya, Tapi gue lihat track recordnya dulu kayak gimana. iya, Biasanya ampuh sih. iya. Di gue sih nggak perlu reference gitu, gue cuma bilang, iya gue kerja sama Pak E, gue megang. Oh iya 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 iya. Terus Pak E gimana kabarnya? Jadi nggak diinin, yang diinin tuh Pak E-nya gitu. Kayak oke, gitu. Berhasil guys, berhasil. Ini pas gue fresh graduate, jadi kelihatan ya dari skripsi fresh graduate hidup gue sama Pak E. Tapi kan artinya eh ini yang gue bilang, oke, nunggangi kekuatan yang lebih besar, mau ada media, ada person atau brand tertentu, tapi lo harus sefrekuensi dulu kan. Artinya lo harus belajar tentang bahasa apa ya? Ya bercandanya harus enak dulu kita. Iya, gak Gitu. asal jual diri. Gue tiba-tiba, iya saya temannya Pak E, nggak gitu guys, nggak gitu. Dan kalian juga jangan bikin, jadi kalian juga harus membuat ketika kalian berbicara soal itu, orang itu jadi kayak, oh iya, oh pantas lo keren, karena lo dididikan si ini gitu. Jadi jangan, again tadi makanya pertama yang aku bahas adalah good attitude. Karena itu tuh paling matters. Lu mau sekeren apapun kalau itu tuh busuk, wah udah bye. Iya, Kayak gitu. Yang beneran, beneran gue bilang beneran deh, maksudnya kayak mau lu kan gue udah ngalamin ya, jangan nyoba-nyoba sama eh apa ya hal-hal nggak baik gitu aja deh. Maksudnya kayak dengerin kata hati lu aja deh, pakai nurani kayak ya, gimana. Ada keputusan-keputusan yang gue ambil apa enggak, yang melakukan apa enggak ya. Please stop kalau misalkan kamu merasa bahwa ini apa kayaknya nggak sesuai dengan nurani gue deh, ini kayak gue nyelakain orang deh karena ini, coba lo gitu be aja. kind, start from today. Iya. Kalau kamu masih merasa belum, Mungkin akan lebih lama tapi kayak lo akan sustain. yes. Ya, sustain. Nih, jadi gue pernah zong guys. Dengan perjalanan industri gue pernah masuk sebuah kantor, terus gue dapetin gaji yang gue mau, tapi pas gue masuk karyawannya gue doang, bangke. Demi apapun, gue jadi fotografer, gue jadi copywriter, gue jadi tukang jualan, gue yang bikin strategi proposal, dan saat itu agensinya minus, utang sama karyawan, nggak punya duit, gitu. Terus abis itu, ya udahlah, jalan aja ya kan, show must go on. Ya. Bikin proposal, nggak punya linking yang segitu gedenya waktu itu, tapi gue tahu ada LinkedIn, jadi gue chat-chatting semua brand-brand manager, halo saya ini, halo saya ini, saya short story gue dapetin Traveloka, tapi kalau misalnya cuman gue doang yang maju, itu nggak akan kuat. Akhirnya gue bawa bos gue waktu itu, bos gue Christian Sugiono, siapa yang nggak mau ya kan? Jadi kayak begitu present, oh trusted nih, ada Christian Sugiono di belakangnya kayak gitu. Dan itu waktu itu gue dapetin billing hampir 1 M, dan gara-gara project ini gue bilang sama sama jadi bos gue ini bukan langsung dari Christian Sugiono ya, jadi dia tuh kayak apa sih Pak, kayak komisaris gitulah, Ya. tapi bos utama gue tuh sebenarnya bukan dia, tapi yang gue bawa tuh dia, bukan bos gue yang sebenarnya gitu. Dan gue bilang sama bos gue, kalau lo mau berkah agak kalau lo mau berkah, lunasin semua piutang yang lo punya dulu sih, baru lo memulai lagi dari awal. Jadi waktu itu gue bekerja untuk menghasilkan gaji gue sendiri dan untuk melunasi hutang-hutang yang ada di company tersebut. Karena waktu itu kan pandemi ya guys, jadi ini something yang normal ya. Ada defisit kayak gitu-gitu tuh something yang normal. Tapi gue bilang sama dia, kalau misalnya mau berkah, kelarin dulu deh segala bentuk yang kayak gini. Dan tahu nggak, sekarang agensi itu tuh jadi agensi gue yang kerjain kerjaan gue sekarang. Dan dia masih terus berjalan setelah seluruh piutangnya dia udah selesai. Jadi keberkahan itu nomor 1 sih guys. Gitu. Ya. Gue siap-siap kerja ya. Iya, bye-bye. Bye. Makasih ya Pak udah mampir. Selamat syuting. Bye. Dadah, makasih Pak Agak beda ya nggak ada Pak Iya, tolong disupport ya Fitrongnya. Oke.
Iya, oke. Halo. Iya, oke. Terus yang terakhir itu, zaman sekarang tuh zamannya kolaborasi. Jadi jangan sendiri teman-teman. Kalau sendiri tuh udah sulit deh. Kalian tuh harus jadi paket komplit. Jadi ini cerita, halo Mbak. Ih, cantik banget. Ih, udah kenalan kalian? Iya. Cantik ya, dia udah punya pacar belum? Iya. Oke, jadi ini zaman sekarang tuh zamannya kolaborasi teman-teman. Jadi jangan sendiri sih. Ini cerita beneran fakta bahwa gue punya klien, tapi klien gue itu sebenarnya bukan brandnya, tapi justru dapat dari agensinya lagi. Jadi gue adalah anak agensi dari agensi yang utama, kayak gitu. Jadi kalau misalnya, aduh gimana ya, gue belum punya portfolio apa segala macam. Kalau gue mau ke brand kok kayaknya jauh banget rasanya. Coba deketin yang satu tangga lebih bisa kita gapai, gitu. Jadi jadilah anaknya dulu aja, kayak gitu. Karena dari situ nanti kan ngumpulin portfolio, terus habis itu bisa langsung jualan ke brand. Jadi kalau misalnya contoh konkretnya, ya kayak gini sih, deketin aja sama Pak E dulu, belajar sama Pak E dulu, dapetin job-job dari Pak E sebelum nanti kalian bisa keluar sendiri gitu. Zaman sekarang nggak bisa sih kalau sendiri. Sendiri tuh satu, kalau misalnya di sebuah perusahaan itu OPEX dan segala macam kan gede banget. Jadi nebeng aja sama sama apa namanya, tempat-tempat yang memang sebenarnya sudah lebih sustain kayak gitu. Biasanya tuh fotografer-fotografer awal tuh suka bingung, duh gue pengen punya portfolio gimana ya caranya. Nah itu tuh kolaborasi sih teman-teman gitu. Belajar teamwork iya, tapi kuncinya itu kayak kayak carilah orang yang sebenarnya sudah punya klien tetap supaya lo kalau misalnya kebanyakan oper-oper lah ke gue bisa bantuin nanti lo supervisi ya, kayak gitu. Sifatnya kayak kelas pagi selalu disupervisi sama Pak E. Sifatnya tuh kayak gitu. Yang kita pengen adalah Pak E, tapi budgetnya budget sekelas pagi, ya udah Pak E-nya yang supervisi, kayak gitu. Itu yang kita sebut sebagai kekuatan nebeng, kekuatan yang lebih besar. Ini about fashion, nyambung ya sama Pak E tadi. Pak E kan bilang soal fashion, jadilah si paling fashion. Ini gue dapetin ilmunya dari Mas Rudi teman-teman. Jadi dulu tuh gue sebelum masuk kelas pagi angkatan 7, gue tuh udah merhatiin kelas pagi tuh dari kelas pagi angkatan 5 gitu. Terus ada satu kelas di mana dia bilang kayak never use fake brand gitu. Ini kan ada Louis Vuitton dijadiin baju gitu kan. Padahal dia bukan Louis Vuitton. Jadi kayak kadang guys, teman-teman, orang-orang brand itu yang ada di dalam perusahaan itu kan mereka memang sebenarnya ngerti brand-brand gitu loh guys. Jadi to build personal branding yang lebih trusted, kalian jadi apa adanya aja, tapi tetap keren. Ngerti gak sih yang kayak tadi Pak bilang si paling fashion. Kalau misalnya lo nggak punya branded staff, jangan maksain beli yang KW terus kalian present bawa itu. Mereka tuh bisa kayak, ya anjir buat diri lo aja lo tuh pakai yang fake gitu. Kayak itu tuh nge-impact banget sih teman-teman. Bahkan tahu nggak, gue tuh dulu seperti ketahuan sama Mas Rudi karena handphone gue tuh dulu cross, tau nggak sih lo HP cross yang ada Anjir, antenanya. itu udah lama banget ya. Iya, dulu HP gue itu karena gue beneran orang nggak ada guys. Terus gue diketawain, Fitron handphone cross, digituin gue. Anjir, sekarang Mas Rudi ketemu gue, Fitron kayak gitu. Kayak gue nggak usah ngasih tahu gue siapa, tapi dengan barang yang gue bawa, tau nggak guys? Mulai dari masuk, terus kalian naruh handphone, tek, itu tuh orang lihat, handphonenya bubble-nya 3, iya gitu. Bubble gue sih masih 1 guys. Tapi kayak gitu, itu tuh diperhatiin gitu. Terus kayak misalnya gini, ini beneran ya, bahkan buat nyari desainer aja, aku tuh juga merhatiin fashionnya. Jadi karena aku udah ya agak ini, jadi aku mulai join interview. Terus gue nyari kreatif designer. Terus gue ngeliat, ya anjir fashion aja begini. Kreatif nggak ya? Karena biasanya fashion itu melambangkan taste-nya dia. Taste-nya dia tuh terhadap kreativitas tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi yang tadi account eksekutif, jadilah account eksekutif yang rapi, yang good looking itu nggak mesti cantik teman-teman, tapi rapih aja. Kalau kalian mau jadi desainer, jadilah gunakanlah pakaian yang memang sebenarnya, tapi bukan dipaksain itu bukan gue tapi lo pakai ya gitu. Jadi tetap be yourself, tapi kayak kelihatan oke,
kayaknya taste-nya oke nih. Itu beneran guys dilihat. Ya anjir, sama ini. Bahkan kalau gue, First impression ya. iya, gue tuh interview orang yang gue tanya pertama adalah, terakhir lo denger Spotify lagu apa? Terakhir baca buku apa? Nongkrong terakhir di mana? Sama siapa? Gitu. Oh tapi emang pertanyaan kayak gitu selalu Nggak ada. semuanya ya. Kalau gue begitu, Oh. makanya tadi aku bilang nggak semua begitu. Tapi dengan kayak gitu gue tahu, oh dia tesnya ini, dengerin lagunya ini. Oh kebayang sih, taste-nya bakal kayak gimana, idealismenya kayak apa. Itu tuh kebaca dari situ. Gitu. Jadi kita tuh jarang banget, aku jarang banget interview, ya nanyain perjalanan karir iya, tapi lebih ke kayak connection. Kok gue connected gak nih sama dia? Gue nyambung gak nih sama dia? Kayak gitu. Nah, dan itu tuh semua bisa berangkat dari fashion, guys. Gitu. Oke, ini yang terakhir sih, guys. Always 1 to 11, not 1 to 10. Ini sangat eh diaplikasikan di mana-mana. Yang kayak tadi, jadilah si paling, jadilah si paling, si paling, si paling, si paling. Karena perusahaan itu biasanya nggak mau buy one get one, maunya buy one get three, get four, get five. Jadi kalau jadi fotografer, jangan cuma jadi fotografer doang. Jadilah fashion stylist, jadilah orang yang ngerti make up, jadilah orang yang ngerti commercial industri seperti apa gitu. Karena kalau kalian buy one get one, kalian biasa aja udah, sama aja. Oh ya udah, gue ke dia juga buy one get one. Tapi kalau gue ke sini buy one get four, ya mendingan gue yang ini gitu. Biasanya itu preferensinya tuh kayak gitu sih teman-teman. Gitu, makanya kayak kalau penilaian itu 1 sampai 10, jangan mau jadi 10 atau even 1, jadilah 11. Kayak gitu. Give a plus dulu dong buat Kak Fitrong. Jarang sebenarnya yang kayak begini tuh penting banget sih Kak. Menurut aku pribadi ya gitu. Cuman jarang ada yang mau menyampaikan. Ya nggak sih teman-teman? Maksudnya kayak tips-tips ini tuh perlu banget untuk kita ya ketahuin gitu. Iya, Karena betul. dari sisi klien kita kan selama ini kan kayak sebagai pekerjanya gitu. Iya, Di fotografernya atau iya. dunia kreatifnya, tapi bukan sebagai dari sisi klien. Jadi kayak kita perlu banget insight dari klien tersebut. Iya. Gitu. Trust me, it works guys. Part ini. Di mana-mana kalian akan, oh oke, gitu. Udah sih. Semoga bakal ini menguatkan ya teman-teman. Ini bahasa Pak cuman ini nyokap gue. Jadi kayak ini tuh gue nggak tahu sih kalian tuh masih membudayakan budaya salim atau enggak. Cuman di keluarga gue tuh budaya salim tuh masih ada banget gitu teman-teman. Jadi kayak jangan pernah hiraukan yang namanya kalau di warteg tuh doa ibu. Sumpah guys, kayak gue tuh lulusan ujian nasional tuh kayak gara nyokap gue deh. Gue tuh nggak pinter nyontek, goblok banget, nggak bisa nyontek sama sekali. Yang ngasih tahu ide nyontek tuh nyokap gue malah, terus nyokap gue doain kayak gitu. Jadi restu ibu tuh beneran kayak itu tuh bukan cuma sembarang omong kosong sih teman-teman. Jadi kayak pastikan kalian selalu dapetin restu dari orang tua sih. Ya semoga apa yang gue sampaikan di sini bisa diambil bagus-bagusnya. Kalau ada minus-minusnya jangan diambil. But thank you so much, appreciate karena kalian udah bisa bangun pagi jam 6. I'm sure it's not easy, tapi dengan kalian willing dan konsisten melakukan ini setiap hari, menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang baik, terorganize, terus konsisten, itu nggak akan membohongi prosesnya sih, gitu. So, selamat berproses. Semoga kalian bisa achieve apapun itu yang lagi kalian tuju. Thank you. Thank you Kak Fitrong. Oke, mungkin di sini dari yang offline ataupun online ada yang mau ditanyain? Oh, offline dulu. Kamu mau nanya? Emang kamu peserta? Kan dia anak kelas pagi juga, Kak. Oh, ya ampun. Oh ya ampun. Oke. I've been there. Oke. Mau nanya apa sayang? Jadi gini, kan tadi ada pertanyaan. Beli kalau bisa 1 dapat 4, kenapa ngambil yang 1 dapat 1? Itu gimana nanti kalau kedepannya malah dimanfaatin?
Iya emang begitu guys. Di industri Berarti kayak gitu tuh tuh sejahat itu teman-teman. itu hal yang wajar. Wajar banget. Lo akan nemuin itu di mana-mana. Trust me. Iya, jadi gini teman-teman. Ini gue juga selalu, karena gini, ketika lo jual diri, lo bayangin lo interview dengan kompetitor lo yang sebanyak itu. Gimana lo bisa menjadi key highlight kan? Ya lo harus jual diri lo, nggak bisa cuma satu. Hai, aku fotografer dari kelas pagi, keren loh karya gue. Terus udah, ya so what gitu. Kenapa gue harus pakai lo? Banyak, semua orang kelas pagi. Terus semua orang kelas pagi ngomong kayak gitu. Ya mendingan gue ngambil mbak yang ini. Kayaknya rajin salim sama ibunya gitu. Gitu teman-teman. Share story tuh kayak gitu. Kadang abang gue tuh suka bilang, lu jangan ngomong kayak gitu, nanti lu dimanfaatin. Ya gimana, itu emang bahan gue jual diri supaya gue yang dipilih, bukan yang lain. Kayak gitu. Dan itu tuh industri sejahat itu teman-teman. Gitu. Jadi elonya gak apa-apa tetap baik ya. Yang tadi gue bilang. Tapi lo harus tahu bahwa industri tuh sejahat itu. Kayak gitu. Bahkan kayak gue di dunia brand aja, gue bisa jadi EO juga tau gak lo? Gitu. Gila. Jadi kemana-mana tuh lo akan menemukan, gue gak mau beli satu dapat satu doang, gak akan ada yang mau zaman sekarang. Iya, berkaitan tuh maksudnya apa? Jomplangnya tuh seperti apa? Misalkan foto nih, fotografer sama mekanik nih itu kan beda jauh nih ya kan. Loh, itu bisa jadi bahan jualan ketika lo jualan fotonya di otomotif, ya dong? Ya nggak? Ide, keren gak gue? Iya. Iya nggak? Bener nggak? Gue mendingan nyari fotografer yang ngerti mesin lah. Dia tahu bagian-bagian mesin mana yang paling seksi buat diambil. Kayak gitu. Ya kan? Senyum-senyum. Iya kayak gitu ya. Make sense kan? Make sense kan? Insya Allah yang gue omongin tuh apa yang gue alamin sih. Gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak yang di offline? Ini ceweknya banyak ya. Banyak, lumayan banyak. Lu angkatan gue. Pak Sugi mau tanya Pak Sugi? Dulu angkatan gue ceweknya tuh cuman gue loh. Ada satu ibu-ibu namanya Mbak Ajeng sama Tina. Udah. Ini banyak loh. Hebat. Online udah ada belum online? Oke. Masih di jalan kali Pak Sigit ya? Yang lain? Oke. Izin bertanya. Tapi sebelumnya ada itu lagi nggak sih Kak? Slide Nggak tahu, lupa. yang Nggak ada sih. always. Nah ini. Ini Tadi yang belum tadi kelihatan. sih. Jadi ini yang gue bilang bekal gue juga gitu. Karena kayak gue tuh jadi nggak bisa dibohongin sama agency guys. Karena gue ngerti foto gitu. Kalau gue dikasih equipment jelek gue nggak mau. Gue maunya softboxnya yang ini ya gitu. Jangan lo kasih gue harga softbox A, tapi lo kasih gue ternyata softbox yang kualitasnya C gitu. Gila gue keren banget lah waktu itu. Jadi kayak nggak mau lah gue, lo ngasih gue harga segini, gue ngerti ini harganya segini gitu. Jadi kayak kasih gue yang paling bagus karena lo kasih gue harga kayak gini, kayak gitu. Jadi itu adalah value bang yang tadi abang tanya. Yang sebenarnya jadi kayak jadilah 11 instead of 10 kayak gitu. Gitu guys. Oke, termasuk kayak misalnya nih photoshoot, terus jenis make up, Iya. atau stylist. Iya. Jadi kayak ngerti, oh Pak itu pernah gini ngasih tahu gue. Misal lo pengen talent lo happy. Jangan lo jadi kayak muka, karena lo tuh adalah mirror dari talent itu. Oh iya, Pak pernah ngomong Pak gitu. pernah ngomong kan, lo nyuruh orang happy, tapi lo nya bete. Ya gimana anjir gitu. Happy gitu, tapi you happy, tapi ngomongin kayak gitu. Kan gak bisa, lo harus nyalain musik. Jadi gue sekarang bahkan ya, walaupun gue udah di brand, gue ngeliat talent gue udah kecapean, gue gak usah kayak, agency sini deh. Enggak, itu tuh udah otomatis, boleh gak kasih minum air putih, boleh gak nyalain lagu yang dia suka, boleh gak, itu tuh udah automatically gitu teman-teman, gitu. Part of service. Part of service. Walaupun gue udah di brand, karena gue udah pernah terjun di industri fotografi ini, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh
jadi sebuah yang selalu gue perhatiin sih gitu. Udah ada yang online? Kalau Yang nggak ada offline? ya udah kita bisa close. Close. Iya. Oke, jadi itu teman-teman buat Nurul mau nanya. Sebenarnya ini kita ada teman kita yang dari Tes online satu terus datang dua. offline Kak. Ini dari Jogja. Siapa? Ada Dea Halo, yang mana? Oh ini. itu. Halo Dea. Yang mana sih? Itu tuh Yang yang baju hitam. baju hitam. Oh, Dea kenapa? Kenapa Mungkin ke Dea bisa Jakarta? Ceritain perkenalkan dong. diri dulu, Dek. Dea maju dong. Dea dulu kelas pagi, ikut kelas pagi Jogja atau gimana? Ikut kelas pagi online. Oh, Araso, oke. Tadinya di rumah di Bekasi, Di terus sini pindah boleh loh ke Dea, Jogja. biar teman-temannya kelihatan. Gue pernah di Radcom. Oh, ya Allah. Kenapa Salim? Apa Salim anjir kayak orang tua gue. Salim. Benar-benar, bakal ini menguatkan ya benar-benar. Gimana? Oh, lu ke Komunikasi, iya, dulu Redcom. pernah di Redcom Radcom. tuh agensi salah satu yang oke banget karena dia Lokal agency. megang Samsung bertahun-tahun guys. Jadi duitnya Ramon tuh banyak banget kan, ya kan? Lo pindah ke situ lagi. Enggak sih. Gimana lu dulu di agensi jadi apa? Kasihan moderatornya di tengah. Dulu di agensi jadi apa? Cerita dong. Dulu di agensi jadi konten, anak konten. Oh, tadi kalau gue Geng. tanya copywriter kan lu gak jawab itu konten Jawab tuh pakai apa? tangannya gini. Oh, gitu. Jangan kayak gitu lagi ya. Gitu, Kalau oke. misalnya itu harus show. Oh, gitu. Harus gimana? Around Gini. the world, Dea Oh, gitu. kurang Karena slay katanya. itu yang hal yang gue sampein juga ke anak-anak magang gue. Walaupun dia masih magang, gue suruh dia present depan BOD. Mantap. Sumpah. Itu tuh gue bisa gue tuh sering banget diomongin sama temen gue. Ada temen gue gini, anjir Levi tuh gaji buta. Masa yang present malah anak magangnya? Ya kenapa emang kayak gitu? Kering ketingin gak anak magangnya? Ya iyalah, tapi justru itu yang adrenalin itu guys yang dibutuhin. Jadi teruslah cari deg-degan kalian guys. Kalau kalian udah gak deg-degan, something wrong with yourself. Trust me. Untuk jadi growth, kalian tuh harus selalu deg-degan. Kalau anjir gue, ya ini kayak pacaran aja lah. Gak boleh over pede ya? Iya kalau pacaran, ya elah udah gak ada ser-sernya lagi gimana ya gitu kan. Jadi teruslah build ser-ser itu gitu. Iya kan? Tuh kamu ketawa. Iya kan tuh kamu Jadi ketawa. kutus aja, Fir. Iya. Jadi kalau mau sukses kayak Pak weh. Jangan cuman udah deg-degan, udahlah kan mainin gue deg-degan gitu. Deg-deganlah terus setiap hari kayak gitu supaya kalian terus mencari apa ya gitu. Terus gimana di Redcom? Dulu jadi anak konten. Terus? Kerjaannya ngedraft ngedraft visual, mau eksekusinya nanti kontennya akan kayak gimana, terus nge-breakdown konten pilar, terus Wow. konten pilar, Dengan iya. klien apa? Samsung. Oh, hebat. Tepuk tangan dong teman-teman. Itu klien yang gak mudah loh. Aku tahu. Itu fresh grade, langsung masuk Redcom, langsung megang Samsung dan dedicated di Samsung. Keren. Tapi cuman bertahan 9 bulan. Kenapa kayak orang lahirin? Kontrak mulu kagak tetap sih. Oh baik. Terus sekarang jadi apa sayang? Sekarang jadi fotografer lahiran. Oh keren. Kita doain supaya Dea. Nah Dea, nih ini salah satu value. Mas sayang, enak ya makan terus. Dari tadi gini aja. Itu aja dia. Iya, Dea ini bisa jadi salah satu contoh beli satu dapat dua. Karena dia pernah di agency, dia ngerti tuh klien tuh maunya apa gitu. Ini nih dia contoh, itu bener gak impact Apa? gak ke lo sebagai seorang Impact fotografer banget, karena impact lo pernah jadi content creator. Kenapa impactnya? Jadi kan sekarang kan kerjanya di fotografer dokumentasi buat orang lahiran. Jadi goalsnya mereka kan pengen upload di sosial media. Iya. Dan gue waktu itu kan ngerjainnya jadi anak konten. Jadi gue Iya. kayak objektif gue kayak oke, gue bakal bikin visual yang mana ini nih containable. Oh Jadi gitu, mantap. kayak Containable apa tuh? containable apa tuh? Ya nggak sekedar estetik doang, tapi kayak ada
ada apa value-value khususnya lah gitu. Kayak misalkan mereka ternyata punya historical pas sebelum akhirnya punya anak nih mereka ternyata bayi tabung udah sekian tahun. Oh, Kayak gitu-gitu. so Jadi sweet. biasanya kayak gue akan tawarkan ke klien gue kayak, Mbak mau ditambahin teks nggak? Tuh. Dikasih Oh, ceritanya nggak? itu kalau di Gitu. jurnalistik apa ya namanya? Foto esai ya? Bener gak gue? Foto story, foto esai deh setahu gue. Kalau di jurnalistik antara, wede, ada yang ada anak antara nggak di sini? Anak kelas pagi. Oh iya benar. Walaupun anak kelas pagi harus ngobrol sama anak antara, tahu? Habis itu, Udah sih sejauh oh, ini ya sama ini sih kayak negosiasi sama klien. Karena dulu waktu pas di agency agak lumayan diinjak-injak juga ya. oh Kita baik. apalagi ketemunya KOL ya. Anak Iya. konten itu pas gue kerja di agency kita harus nge-brief KOL. Yang mana nggak semua KOL itu mau kasih caption sesuai sama yang klien approve. Iya. Adalah salah satu KOL gede, Heeh, artis, heeh. dia nggak mau pakai caption tuh panjang. Minimal emoji lah. Tapi jualannya jualan produk handphone kayak, Iya. mohon maaf nih bang, kita mau nulis apa nih? Cuman Oh, emoji doang, kasih aja bintang. Berarti oh, foto malamnya bagus gitu. Kan nggak mungkin kan? iya. Akhirnya kayak ya Oh, udah solve that. bener-bener putar otak buat bikin caption yang minimize, tapi yang di deliver tuh maksimal. Padahal sebenarnya nggak maksimal juga sih. I see. Cuman ya kita harus adjust sama si KOL-nya Yes. gitu. I see. Keren. Thank you Dea Thank udah you. share. Dea, aku punya sesuatu buat kamu karena kamu udah berani maju. Ini buat kamu. Lumayan buat sarapan. Lumayan ya, Beb. Sama-sama saya. Gak sia-sia dari Jogja ke sini deh. Oh, ini ada yang jealous Kak, dia nanya gak Kamu di situ sih dari tadi kamu dari tadi makan. Jadi ya kalau itu kan belum makan kayaknya. online. Siapa? Nih, boleh bacain? Waduh. Weh, halo. Halo Pak Sigit. Halo Mbak Fitro, Safe suara drive ya, saya Beb. kedengaran? Kedengeran aman Suara Pak. saya kedengaran ya? Sambil nyetir sih udah dekat. Mbak Fitro, tadi yang Mbak Fitro bagikan itu buat saya sangat konstruktif ya, banget Mbak. Sebelum di karir yang sekarang ini saya memang pernah running production house sendiri, pernah pitching gitu, ditolak pernah. Dan memang apa yang tadi Mbak Fitro sampaikan itu buat saya sangat konstruktif. Nah mungkin kalau saya, karena saya merasa saya sudah ketinggalan beberapa, mungkin saya sudah ketinggalan 10 tahun ya Mbak. Karena itu saya lakukan hampir 10 tahun. Pertanyaannya sayang. Pertanyaannya. Bisakah kita Pak dibagikan, Sigit, mohon maaf agak keputus-putus tadi suaranya. suara saya kedengaran sekarang? Nah, ini lebih jelas. Hati-hati Pak di jalan, Pak. Iya, itu sambil nyetir. Ini lebih jelas? Ya, ini lebih jelas. Ini lebih jelas ya? Sebentar. Jadi saya ingin bertanya, mungkin kalau dari Mbak Fitro secara, mungkin kami yang baru memulai kembali atau kami yang baru dari nol, itu di satu sisi kita berhadapan dengan teman-teman yang memang sudah bertahun-tahun di industri, ya, baik yang freelance maupun yang bergabung dalam satu vendor tertentu. Bagaimana memulainya, Mbak? Apa langkah-langkah step-stepnya yang mungkin Mbak Fitro kan dari kacamata, bisa melihat dari kacamata agensi, dari kacamata fotografer, dari kacamata videografer dan sebagainya. Apa yang harus kami lakukan secara apa ya? Ini kalau gue mau balik nih, gue mau mulai lagi, gue mau mulai nih, apa yang mesti gue kerjain? Sampai kita
Kayak tadi misalnya dengan agensi gitu, apakah kita perlu punya relasi khusus dengan agensi tertentu? Apa kita mesti nitipkan portfolio atau apa? Mungkin yang agak lebih, kalau menurut saya lebih real ya, supaya kami ini adik-adik kelasnya Mbak Fitrong ini punya gambaran secara detail gitu, secara membumi gitu. Kita tuh gimana nih gitu. Habis Oke. kita lulus kelas pagi ini atau sambil kita di kelas pagi ini, karena sebagai kakak kelas ya tahu bagaimana relasi kita di kelas pagi, apa yang kita mesti kerjain gitu. Mungkin ada temen Oke. kita bikin gitu. Kira-kira itu sih Mbak yang aku tanya. Thank you ya Mbak Fitro ya. Sorry sambil nyetir Mbak. It's okay, safe drive. Oke, Iya Mbak, makasih thank you. Pak Sigit. Jadi gimana Mbak Fitrong? Thank you Pak Sigit, salam kenal. Pak Sigit nih dari mana ya kelas pagi? Kelas W, itu Kelas W dari mana Mbak. tapi daerahnya? offline, Jakarta Oh, Cilengsi. Jakarta Cuman nggak Cilengsi. bisa online, Oh, nggak bisa offline. Iya. Gitu. halo Cilengsi. Oke. Cilengsi. Tahu nggak sih Pak kuncinya apa? Kuncinya tuh mulai. Udah. Karena kadang mau mulai tapi cuma mau mulai. Tapi nggak dimulai. Oke. Sekarang kalau misalnya itu tuh tahu nggak sih teman-teman? Ini tuh aku punya kakak ya. Kadang tuh kayak pemikir banget. Gue mau mulai nih gimana ya? Tapi cuma dipikirin gimana gue mau mulai gitu. Tapi nggak dijalanin. Nah menurut gue salah satu yang bikin beda gue sama abang gue adalah gue anaknya nekat sih. Ya udah gue mau pikir pendek memang kayak anjir. Ntar kalau dipanggil ayo udah lah bodo amat sikat aja dulu kayak gitu. Nah terus kalau misalnya udah punya niat mau mulai Pak, build portfolio yang bagus dulu sih kayak tadi. Menu-menu yang tadi aku sempat infoin di awal, itu mulai dikerjain. Misalnya Bapak mau jualan beras, misal ya. Bikinlah foto beras dan video beras yang sangat menggiurkan, terlihat bahwa beras itu adalah beras yang sehat dan segala macam. Terus habis itu yang kedua adalah nongkrong, Pak. Gitu. Karena biasanya usia-usia kayak kita gini, itu tuh lingkungan pertemanannya itu sudah tidak sebanyak itu. Jadi gimana cara mulainya? Nongkrong sih. Ketemuin teman-teman lama yang udah lama nggak ketemu. Terus habis itu reconnected ya bahasanya. Reconnected dengan teman-teman yang terlihat bisa membantu teman-teman sendiri gitu untuk bertemu dengan yang lain. Tahu nggak Pak, saya tuh bisa kenal Ale White Shoes, saya bisa kenal siapa itu karena saya kenal Pak E. Saya bisa dapetin connection baru karena saya kenal sama satu orang doang, gitu. Jadi kayak reconnected lah dengan teman-teman yang sudah lama, atau bertemulah dengan teman-teman baru dengan kayak join workshop, join event-event kayak exhibition, get connected sama mereka, kayak gitu. Jadi kayak yang pertama yang paling penting beneran bangun untuk mulai portfolionya dulu aja sih Pak, gitu. Aku nggak tahu nanti Bapak mau memulai untuk bisnis apa, tapi dibuatlah dulu produknya, gitu. Habis itu reconnected lah dengan mereka semua, bikin link-link yang baru, terus habis itu presentasikanlah dengan baik. Presentasi yang baik itu seperti apa? Seperti yang tadi aku sempat jelasin. Berikanlah info kepada mereka bahwa produk yang kamu bikin adalah bisa kasih impact ke banyak orang. Gitu. Karena kadang user aku tuh juga nggak akan get my content kalau misalnya dia ngerasa kontennya itu cuman opportunity itu cuman buat brand. Gitu. Jadi kayak Gojek, Pak. Gojek itu impact-nya tuh sangat berasa. Dia ada, brand itu ada, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu adalah yang dimaksudkan juga salah satu impact. Gimana kamu punya produk dan itu berimpact. Dan itu dirasakan sama orang lain. Bukan cuman, oh iya ya, tapi beneran dirasain, anjir, iya juga ya. Gue bisa melihat betapa banyak tetangga-tetangga gue yang sekarang punya pekerjaan karena dia jadi driver Gojek. Itu adalah salah satu bentuk yang berimpact sih. Jadi tadi yang pertama, build your portfolio, fucking great portfolio. Terus habis itu reconnected dengan banyak orang. Bikinlah produk yang memiliki impact.
jadilah orang baik. Udah, itu sih. Karena orang baik tuh harumnya kemana-mana teman-teman. Begitupun dengan harum yang gak enak ya. Gitu, jadi jadilah orang baik sih. Gitu, udah. Itu sih yang so far aku jalanin. Aku juga nggak 100% baik teman-teman. Julid-julid mah tetap ada, ngomongin orang tetap ada, diomongin juga tetap ada. Tapi at least lu beneran berusaha jadi orang baik aja, sumpah. Kadang tuh orang tuh mau kerja sama seseorang tuh bukan karena dia keren doang, tapi karena dia baik, dia punya attitude yang bagus, dia punya sopan santun yang bagus. Oh iya, belajarlah interpersonal yang baik teman-teman. Komunikasi interpersonal. Karena buat teman-teman yang introvert mungkin itu jadi sebuah PR sih gitu. Introvert itu adalah orang yang tidak bisa memulai pembicaraan di awal untuk orang yang baru dia kenal. Belajarlah ngomong di kaca, ngobrollah dengan orang paling dekat, kayak gitu. Karena kalau misalnya buat teman-teman yang introvert, terus pengen jual diri, itu kan mungkin sesuatu yang tidak mudah gitu. Jadi belajarlah bagaimana berkomunikasi interpersonal yang baik, bertutur kata yang baik, memposisikan diri yang baik, kayak gitu sih. Insya Allah harusnya itu aman sih. Tapi again ya teman-teman, apa yang aku ceritain belum tentu works di teman-teman. Kalian bisa mencoba metode yang lainnya. Tapi itu adalah basic yang aku praktekin di industri dan it works gitu. Kira-kira menjawab nggak ya Pak Sigit? Oke Kak, keren. Iya, ditunggu ya Pak. Ditunggu ya Pak. Jangan hanya ingin memulai. Tahu nggak kenapa tagline-nya Tokopedia mulai aja dulu? Karena banyak orang yang sebenarnya pengen mulai tapi nggak dimulai-mulai. Gitu. Jadi beneran dimulai aja gitu. Nanti di belakang ada apa? Ya udah. Ada opportunity, ada wedding nih. Mau nggak gue fotoin gitu. Gratis deh buat lo. Tapi nanti lo kasih tahu karya-karya gue ya ke yang lain. Bisa kayak gitu. Terus gue pernah kayak teman gue megang Hanamasa waktu itu. Lo mau nggak dapetin klien Hanamasa? Tapi lu cuma dibayar makan doang anjir. Ini klien nggak punya duit gitu. Ya udah boleh deh. Tapi portfolio dia di Hanamasa bisa jadi bahan jualan buat ke Syaburi, bisa buat kemana. Kayak gitu guys. Itu bentuk mulai aja dulu beneran sih. And it works. Dibayar makannya sebulan. Setiap kali foto. Dan waktu itu gue foto setiap minggu. Lumayan juga ya. Iya. Perbaikan gizi lumayan lah ya guys. Biasa kita makan warteg patungan, Masya Allah. Dan itu adalah bentuk-bentuk mulai aja dulu sih. Jadi apa yang ada di depan mata sikat aja dulu. Nggak punya tim. Tapi gini ya teman-teman. Misalnya nih ada opportunity. Lo bisa nggak megang social media konten gue misalnya. Anjir, gue cuma fotografer lagi, gue gak punya sosial media. Sikat aja dulu. Tapi lu beneran cari tuh orang yang bisa bikin konten yang bagus gitu. Jadi ketika nanti dia feel the experience about your works, mereka tuh bisa repurchase. Karena yang paling penting ketika lo udah bisa dapetin klien, adalah gimana cara supaya dia repurchase lagi. Jangan sampai stop, cuma di situ doang. Gitu, makanya kalian harus ngasih karya, service, semua itu yang the best. Mungkin nekat yang perlu diperhitungkan juga kali ya. Betul, nekat yang perlu diperhitungkan. Jangan cuma nekat doang. Kalau nekat doang mah bye sih. Gitu. Yang ada tuh malah jadi bad experience, terus jadi kayak ya itu orangnya nggak akan Jadi repurchase. bumerang juga Iya, buat jadi dia. bumerang. Jadi jadilah orang yang nekat tapi prepare. Oke, Gitu. gitu Pak Sigit. Oh my Menjawab God, Pak Sigit? Kak, nggak sabar satu lagi sih. Kak. Oke, boleh. Bagaimana caranya mengatasi ketidakpedean kita dengan karya kita ketika kita mau masuk ke industri ya. Kadang-kadang kita kan buat satu karya, tapi ketika kita mau menjual karya itu lewat portfolio kita, itu kita kurang pede gitu ya. Tetap aja dimasukin aja gitu ya Kak. Tipsnya dong Kak. Carilah tahu kenapa kamu tidak pede. Karena yang bisa jawab itu tuh cuma diri kamu sendiri. Kayak gitu. Itu beneran sih guys. Karena kadang tuh teman-teman tahu nggak, itu tuh ada di buku namanya self awareness. Kadang tuh orang tuh nggak kenal diri dia sendiri loh. Kayak dia bisa judge people A, B, C, D, F, G, but sometimes they forget kayak who you are. Kenapa lo nggak pede? Cari tahu dulu aja kenapa nggak pedenya. Karena hasil karyanya kah? Kalau misal hasil karya, emang hasil karyanya kenapa?
nggak sesuai industri. Nah, makanya bikinlah konten yang relevan. Lo kalau mau jualan ke apa namanya, ke restoran buat jualan foto, buat foto makanan, ya buatlah foto yang relevan, foto yang bikin orang ngiler. Udah intinya gitu doang. Karena fotografer itu yang tadi aku bilang, itu tuh adalah salesperson dalam bentuk mata lensa, teman-teman. Gitu. Jadi self awareness pertama, aku nggak bisa jawab kenapa Bapak nggak pede ya, karena yang tahu itu tuh cuma Bapak sendiri. How you compare yourself with the others. Itu tuh cuman karena standar yang kamu lihat itu aku nggak bisa lihat gitu. Makanya itu yang bikin kalian pede. Jadi pertama tuh self awareness sih, cari tahu dulu kenapa kamu nggak pede. Kedua, buatlah konten yang relevan. Udah itu aja, relevan. Dan jangan pernah lupa bahwa fotografer itu is not only about the photographer, but jadilah fotografer yang punya impact. Yang tadi ketika orang lihat foto makanan lo, orang jadi ngiler, orang jadi beli. Itu adalah salah satu bentuk impact direct yang ada di industri. Gitu. Gitu. Self Oke, awareness thank you dulu ya. Kak. Thank you. Thank you. Thank you Pak Thank you Sigit. Pak Sigit. Hati-hati di jalan Pak Sigit. Iya. Iya, ini buat teman-teman di sini ini penting sih. Tolong ketemu sama gue 5 tahun lagi, kasih tahu gue apa yang kalian praktekin di sini. Itu beneran bisa build kalian jadi sesuatu sih nanti. Gue juga selalu ngomong ini ke anak-anak magang gue, dan itu beneran berhasil ya. Udahlah, mereka udah jadi anak-anak brand di brand A, brand B, brand C gitu. Jadi konsisten aja sih teman-teman gitu. Terus kayak urusan nggak pede, nggak usah nggak pede. Lo tahu gue dulu di agency, gue pernah masuk agency di mana agency gue itu yang punya orang Swedia, semua orang pintar bahasa Inggris. Gue lulusannya semua lulusan Kanada, lulusan US, paling jelek tuh lulusan UI. Hai sayang. Itu partner aku waktu maintain kelas pagi angkatan 8, namanya Adam. Tapi dia sekarang lebih kurus, aku lebih gendut. Ketukar ya Kak? Iya, ketuker. Nah, itu teman-teman tahu nggak? Gue hampir nggak lulus probation. Ini kalau ngomongin nggak percaya diri ya. Gue hampir nggak lulus probation karena setiap gue ketemu bos gue yang bule itu, gue selalu muter. Gue muter. Menghindar. Gue takut diajakin ngomong. Sumpah, bahasa Inggris gue katro mampus. Ampun. Gitu. Tapi abis itu gue di one on one-in sama manajer gue, berani aja ngomong. Yang penting berani, yang penting kelihatan. Abis itu gue improve myself sih, nonton film bahasa Inggris, walaupun masih cengcang, itu works sih. Sampai gue bisa beli laptop bos gue, MacBook. Jadi dulu kan gue gaji gue cuma berapa ya? 3 juta deh kayaknya. Kayaknya 3 juta deh. Terus habis itu gue pengen punya MacBook. Kayak Adam tuh dulu udah pakai MacBook. Gue gak punya uang guys, ya gimana sih HP aja cross ada antenanya. terus habis itu gara-gara gue beraniin ngomong pakai bahasa Inggris, gue bisa beli laptop bos gue orang Swedia itu seharga 2 juta guys. Hey girl, you want to buy my laptop? Yes, I really want it. Can I buy it only 1 million? 1 million? 1 million? Are you crazy? Kata dia gitu. Terus, yeah, but I only have 1 million. No, I give you 2 million. Oke, 2 million, tapi aku dicicil ya. Gimana guys bahasa Inggris ya? Aku ngomong gitu ke asistennya. Gimana guys di bahasa nyicil? Installment, oke. Installment ya mister, 3 months. Gue cicil 3 bulan, 2 juta. Bisa gue pakai MacBook, keren deh gue ke cafe ya kan. Part of fashion ya kan. Credible, credible nih cewek. Pakai Walaupun MacBook. HP-nya cross. HP-nya cross tetap. Yang penting kalau di cafe pesen kopi, laptop udah MacBook. Anak kreatif mana nih? Gitu kan. Padahal mah ya Allah, cabe-cabean. Iya, kayak gitu ya. Jadi kayak ngomongin soal nggak percaya diri, Fitrong sudah melalui itu mulai dari A sampai Z. Dan itu bisa kita laluin sih, asal beneran dimulai gitu. Tapi agak penasaran sih, sebenarnya Kak Fitrong tuh emang tipikal yang cas-cos gini atau Gimana itu by Dam? proses? Fitrong apa Dam? Apa Dam? Cas-cicus? Iya, gue tuh cas-cicus sih. Dulu waktu itu Adam itu adalah teman introvert gue dan gue yang versi extrovertnya. Jadi gue suka dibilang bacot. Bahkan gue sempat dimusuhin sama anak kelas pagi yang baru-baru gitu lah. Karena Fitrong bacot banget. Jadi ya namanya kita ceria gitu ya guys. Jadi ada momen waktu itu mereka lagi ngangkat-ngangkat gitu terus gue
ya udah itu pure Hanes gue nyemangatin. Dikiranya gue bercandain juga kayak ya udah. Ya pro cons lah. Ya. Tapi so far Celsiusnya tetap harus kayak tahu etika. Makanya di situ tuh akhirnya gue belajar. Oh, lo harus belajar namanya penempatan diri. Makanya yang nama self awareness itu penting kayak gitu. Gue pernah ya pokoknya gitu deh intinya. Celsius. Tetap harus tahu mengenal diri sendiri gitu ya. Iya, Dan self menempatkan awareness tuh diri. gue juga baru belajar kok guys. Gue baru baca bukunya. Jadi bos gue ngasih gue buku soal self awareness gitu. Terus kayak ketahuilah ketika kamu marah, marah kamu tuh kenapa kayak gitu. Ketika kamu kecewa, kamu tuh kecewanya kenapa gitu. Karena kadang itu tuh suka dilupain. Ah yaudahlah gue kecewa, pokoknya gue marah. Ya kenapa anjir? Gitu. Lo harus clear lo kenapa marahnya. And then how we can solve this. Kayak gitu. Itu tuh important karena kalau kalian nggak tahu background kalian merasakan ABCDFG, how you can find how to solve it gitu. Karena sebenarnya itu kalau menurut aku sendiri ya berpengaruh ketika kita kerja bersama orang lain Betul. gitu. Termasuk Betul. teamwork gitu. Gue pernah dimasukin ke sebuah agency dan gue udah dititipin pesan, Fitrong, lu good cop ya, gue bad cop. Kalian tahu good cop, bad cop kan ya? Enggak, bohong. Ya, good cop itu adalah orang yang selalu menjadi posisi orang yang baik. Bad cop adalah orang yang harus selalu kasih pressure, tekanan, dibenci semua orang, mampus deh. Gitu. Nah kebetulan dulu gue punya desainer orang Jawa gitu, tapi seniman gitulah guys. Jadi lumayan sulit ditaklukkan gitu. Jadilah Fitrong datang dengan kayak, hai Mas Eno, apa kabar? Kayak gitu. Hai Mas Eno, aku ada brief ya. Yuk kita makan dulu yuk. Nah itu tuh sesimpel ngajakin makan teman kalian ketika teamwork. Jadi jangan kerja aja, ketemu gue kerja mulu anjir gitu. Jadilah orang yang juga menjadi seperti manusia. Lo kemarin weekend kemana sama bini lo? Ih anjir seru banget gitu. Ayo dong ngajakin gue dong kapan kayak gitu. Jadi conversation sederhana kayak gitu tuh harus dibuild ya teman-teman ketika kalian bekerja sama dengan siapapun itu. Ajak makan tuh bener-bener kayak hal yang gue kayak dulu tuh gue gak bisa. Cuman ternyata gue harus ngajakin orang makan sih supaya gue bisa membangun conversation di luar pekerjaan. Karena dari situ kalian bisa lebih get connected dengan partner kalian. Gitu. Nice. Gitu. Udah? Ada lagi? Oh online ada lagi. Gue tuh bangga banget tau sama kelas pagi sampai sekarang sumpah demi apapun mampus. Kalian harus ini ya bersemangat ya. Oh on Hai cam. Marcel. Halo, selamat pagi. Marcel ya Marcel ya. Oh Kok bisa, Pak? cintaku. Marcel Siahaan. Siapa namanya? Siapa? Halo, selamat pagi. Nama saya Ajib. Sebelum ke pertanyaan, saya di Lombok kerja di agensi juga, Mbak Fit. Nah, tapi kami tuh handle mostly UMKM, gitu. Tapi saya mau tanya-tanya soal agensi di sana sih. Boleh nanya di DM nggak nanti? Bayar. Oh. Kenapa? Apa yang mau ditanyain sayang? Oke, ke pertanyaannya, kemarin kan sempat ngobrol soal industri juga, Pak E sempat bilang bukan agensi sih, kayak produksian di ibu kota juga mulai ada kendala soal pasar karena banyak juga brand yang lebih memilih produksi yang lebih sederhana karena lebih cepat ngerespon tren atau semacamnya gitu. Nah, dari situ saya sebagai yang di luar Jakarta, yang jauh gitu di Lombok, ngerasa ada peluang nih kami kalau misalnya mau nge-grab kerja bareng brand-brand besar gitu. Nah, menurut Mbak Fit, apakah kami yang di daerah ini tetap main di kolam kami atau mencoba nge-grab keluar itu masuk akal nggak sih gitu? Soalnya kalau stay di kolam ini ada ceiling yang nggak bisa ditembus gitu karena ada ya limit di daerah sini bayarannya berapa sih maksimal kayak gitu. Sedangkan sebagai perusahaan kantor kan harus tetap tumbuh gitu sih. Ya, thank you. Pertanyaannya bagus banget.
Jawabannya yang balik lagi ke tadi sih, jadilah 11 instead of 10. Kalau kamu bisa dapetin dua-duanya, kenapa harus pilih satu? Kan mau jadi orang kaya ya. Kalau jadi orang kaya ambil aja semuanya. Tapi tapi ini fakta beneran ya. Jadi di tempat kita eh memang bener banget kadang tuh di daerah tuh nggak kalah saing loh. Jadi beberapa kali brand yang aku kenal, termasuk brand yang aku pegang juga, mereka tuh bercerita bahwa mereka tuh pakai ini agency tapi yang di Jogja kayak gitu. Karena secara kualitas tuh sama, tapi secara harga tuh lebih murah kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu tanya, apakah gue punya peluang di kolam yang lebih besar? Yes, for sure baby, kamu punya gitu. Kamu punya itu banget gitu. Sekarang adalah tinggal PR kamu get connected sama orang-orang yang ada di kolam yang lebih besar. Tapi yang kecil tetap di-maintain. Jadi bahasanya tuh maintainlah yang kecil untuk OPEX sehari-hari kamu, jadilah kaya dengan eh apa namanya kolam yang lebih besar gitu. Jadi apakah kamu punya peluang? Punya banget lagi, sumpah gitu. Dan kayak apa namanya menurutku, apalagi sekarang tuh setahu aku banyak kayak fotografer wedding yang kayak nyari fotografernya tuh yang udah di sana gitu misalnya. Ngerti nggak sih? Jadi kan kayak misalnya nih kan di ibu kota banyak koko-koko sama cici-cici yang kalau foto tuh foto prewednya tuh suka wah-wah gitu kan. Dan biasanya kan dia jualannya kan maunya gue mau carinya fotografer yang ada di daerah aja biar gue nggak ngasih transport, nggak ngasih accommodation dan lain-lain. Maka jualah diri kamu ke wedding organizer yang gede di Jakarta dan kasih unjuklah bahwa kamu nggak perlu bayar aku ini tapi karya aku udah keren loh kayak gitu. Jadi kayak itu contoh simpel ya. Aku nggak tahu kamu fotografer apa di sana, tapi itu udah sampel yang emang terjadi. Karena waktu itu temanku beneran nyari kayak, gue mau foto prewed nih di Bali, tapi gue nyarinya fotografer yang base di Bali gitu. Jadi kayak eh ambil aja dua-duanya sayang. Kalau misalnya itu ada di depan mata. Tapi always be prepare ya, gitu. Jangan bikin mereka wow, bikin mereka ngomong wow, wow. Ini di daerah, harganya daerah, tapi gue bisa dapetin karya yang wow, kayak gitu. Ya, Eh, jangan senang merasa aman. Carilah deg-degan. Itu yang tadi aku bilang, gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak deg-degan, itu something wrong sih. Kalau mau sukses, cari deg-degan terus aja. Ya, aku juga pindah dari Gojek. Kamu pikir di Gojek kan udah enak ya sebenarnya ya. Kalau udah 5 tahun gitu ya, ya udahlah gue tinggal gue punya anak ada 3, gue tinggal ini, udah enak aja. Tapi gue nggak ngerasa passionate gitu. Karya gue nggak ada di billboard karena budgetnya udah nggak ada di Gojek. Ya udah, gue cari deg-degan lain deh, jadi anak baru, mulai dari awal gitu. Nih. Pengumuman aja. Nanti jam 9 teman-teman dari Kepulauan Riau mau buat workshop lighting. Jadi Wow. mereka mau mempraktekkan lighting yang udah diajarin di kelas pagi untuk bekerja sama dengan ada 3 desainer. Nanti kalau teman-teman pengen lihat, nanti Mbak Farah kalau mendengarkan ini, tolong di-share ke IG-nya kelas pagi Indonesia ya biar teman-teman kalau mau lihat bisa mengikuti. Thank you. Keren. It's privilege. Thank you Pak E. Thank you Pak E, selamat kerja Pak E. Selamat kerja Pak E. Jangan lupa sarapan. Ya, your vitamin, don't forget. You already old. Ya. Sumpah guys, gue kalau tiap gajian, kalau misalnya ada uang gitu, gue pasti ke tempat Pak E sih, bawain dia buah. Sumpah guys, dia udah bener kayak babe gue sih. Karena dia udah bener-bener tua. Lu lihat aja tadi kan foto pertamanya kan Pak E masih muda ya sebelah gue ya. Sekarang udah jenggot sama uban di mana-mana itu. Iya. Iya gitu ya, Mas. Semoga Ya, membantu dan menjawab ya. ya, terima kasih. Yang tanya-tanya tadi boleh nggak sih, Pak Fit? Boleh, iya tanya aja Oke, ini. siap. Gimana? Ini masih ada waktunya? Oke, terima kasih. Oh, Masih. ini. You udah sarapan, I belum. Gimana Mas? Mau tanya apa Mas? Oh, kok. Gue ada GERD, jadi gue harus makan.
Nggak bisa langsung copy. Mas Marcel, kok hilang? Mau nanya apa lagi tadi? Sudah kan tadi sudah pamit. Oh, udah pamit. Oke. Ya Ya, udah, thank you. Makasih Mas. thank you. Nanya-nanya soal agensinya nanti di DM Ada aja. lagi? Udah Sudah? Offline? selesai? Sudah. Oke, makasih Yeay. banyak Kak Fitro. Thank you. Mungkin terakhir dalam sekalimat 2 kalimat mungkin conclusion atau pesan buat teman-teman kelas pagi yang apalagi sekarang lagi mempersiapkan untuk personal project-nya. Oh iya, Ya, pamerannya di mana? masih dalam persiapan dan pencarian, Oh, tapi oke. kemungkinan di tim, Oh, seksi. Terus? kemungkinan besar, kemungkinan Iya, gitu. iya. Gue walaupun settingannya udah kayak mak-mak, gue kalau diajakin pameran tuh gue paling seneng tau. Anjir, doyan banget. Oke, apa ya? Sebenarnya tadi udah banyak diomongin sih, kayak di summary always 1 to 11 instead of 1 to 10. Jadilah orang yang baik, kemudian jadilah konsisten dan rajin. Kalian gak akan kalah saing dengan orang-orang yang lebih. Maksudnya kadang kan yang tidak membuat percaya diri adalah background gitu kan. Oh dia lulusan ini, dia lulusan ini, oh dia udah punya ini dan dia sudah punya ini. Jangan dilihat itunya. Karena ya orang nggak bisa milih lah bisa dapetin privilege apa gitu kan. Buat kita yang belum punya privilege itu, raihlah privilege itu sendiri gitu. Kayak dan gue adalah orang yang beneran bukti nyata bahwa gak ada kata yang gak bisa asal konsistensi gitu. Oke, lihatlah lebih dekat. Lihat lebih dekat. Gue tunggu ya 5 tahun lagi semoga gue bisa ketemu teman-teman, kontak gue dong di Instagram. Nih lu lihat hasil deg-degan gue tiap hari, gue sekarang jadi kayak gini. Semoga ada yang kayak gitu ya nanti ya, gitu ya. Oke? Gue Oke, give tunggu ya. applause buat Kak Gue tunggu Fitro. para calon orang kaya. Yalah kan kita capek-capek belajar kayak gini kan ujung-ujungnya duit kan. Tapi harus berkah ya teman-teman. Jangan lupa salim sama orang tua, minta doa restu. Oke? Oke. Thank you. Thank you Kak Fitro. Terakhir, 1, 2, 3. Bakal. Oke. Thank you guys. Kelas pagi, kelas pagi, kelas